kegiatan webinar kita pada malam hari ini adalah kami dari pimpinan wilayah Salimah akan membentuk komunitas orang tua bijak atau KUB di Provinsi Jambi. Nanti silakan bergabung nantinya, mudah-mudahan grup ini kontak terdata semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga kerjasama, kerja keras kita semua dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada webinar malam hari ini menjadi amal jariah kita kelak di kemudian hari. Amin. Akhir kata, mohon maaf jika dalam perjalanan acara ini nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan di ayah dan bunda kami atas nama pengurus, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua PW Salimah Jambi atas sambutannya, sekaligus membuka acara webinar kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita dengarkan lantunan doa dari Ibu Muslihah SPI. Kepada Ibu Muslihah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, marilah kita sama-sama menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan acara kita sampai akhir nanti diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqwat ala ta'at tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimudaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurikal ladzi la yakhbu asra suduraha bi fadil imani bik wa jamili tawakkuli alaika wa habi ma'rifatik wa mitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadu'ana wa takhassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muslihah yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Selanjutnya, tibalah kita pada acara inti, webinar Parenting Guide, yang akan dimoderatori oleh Ibu Oktarina Sumba, STP, Kepala Departemen Diklat PW Salimah Jambi. Sebelumnya akan saya bacakan CV singkat beliau. Nama lengkap Oktarina Sumba, STP, nama panggilan Rina, tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Oktober 1986, anak ketiga dari 4 bersaudara, alamat Jalan Veteran RT 04, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Status menikah, nama suami Bapak Fauzi, dengan anak 2 orang, hobi memasak, serta golongan darahnya B.
Riwayat pendidikan S1 Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi, MAN 1 Bungo, SMPN 1 Padang Jaya Bengkulu Utara, dan SDN 241 Sungai Lipai. Pekerjaan beliau adalah guru di Pondok Pesantren Modern Al-Kinanah. Dan prestasi-prestasi yang pernah beliau raih adalah prestasi dalam lomba nasyid, lomba baca puisi, serta MSQ. Kepada Ibu Oktarina Sumba STP kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bu Bunga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator untuk melanjutkan acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu soleha, juga ada ayah ya, sehat selalu. Apa kabarnya semuanya ya? Semoga senantiasa sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sudah ada sekitar 66 peserta. Mudah-mudahan terus bertambah karena materi ini luar biasa hari ini berkaitan dengan pola pengasuhan anak. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk menyapa pembicara yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bu Rimalia. Ya, apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Tes bisa didengar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Sudah jauh datang dari Banjarmasin. Iya, kebetulan. Iya, dengan kita di sini, Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang beliau punya. Kemudian juga ucapan selamat datang kepada para peserta webinar parenting ini. Semoga ketika kita mengikuti acara bisa kita ambil ilmu-ilmu dalam rangka pengasuhan anak. Dan ayah bunda yang berbahagia, salam orang tua bijak. Insya Allah akan ada komunitas orang tua bijak seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua PU tadi. Nanti akan disampaikan atau akan diberikan linknya ya, komunitas orang tua bijak, dan ini diasuh oleh konsultan langsung, konsultan keluarga. Jadi insya Allah sangat bermanfaat. Nah, sebelum kita mengenal atau sebelum kita ke materi ya, lebih jauh kita akan berkenalan dulu dengan pembicara kita. Nama Bu Rimalia Karim ya, aktivitas rutin selain sebagai istri dan ibu, juga beliau bekerja di kantor ya sebagai Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dinas PPPA Kota Banjarmasin, juga sebagai konselor keluarga atau hipnoterapis profesional, wakaf profesional yang kemarin baru saja menggelar ini Bu ya, acara ya hari Rabu kemarin. Masya Allah luar biasa, aktivitas beliau sangat banyak. Kemudian juga pembicara tetap di Radio Smart FM Banjarmasin ya. Tadi sore baru beliau ngisi, kemudian malam ini bersama. Semoga tetap sehat dengan aktivitas yang sangat banyak. Pembicara di berbagai kegiatan pranikah, parenting keluarga, kemudian kampus dan berbagai daerah di Indonesia. Penulis di 5 buku parenting atau pernikahan, dan juga di dalam keorganisasian beliau sebagai Ketua PD Salima Banjarmasin. Dan masih banyak lagi aktivitas yang beliau jalani saat ini. Kemudian kita akan lihat pendidikannya ya. Kita lihat SD SMA di Jambi. Nah, ini seperti liburan. Mumpung ada waktu liburan, Bu, mohon ilmunya di-sharing banyak-banyak. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Kemudian S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat di UI, S2-nya juga konsentrasi kesehatan di STIE Panca Setia Banjarmasin, dan beberapa banyak sertifikat hipnoterapis, holistik, dan lain sebagainya. Masya Allah luar biasa. Baiklah bunda yang berbahagia, ketika kita berbicara membangun kecerdasan seorang anak, itu ibarat membangun sebuah tenda ya, yang mempunyai tonggak-tonggak penyangga dari tenda tersebut. Nah, ketika tonggak-tonggaknya itu sama tinggi, maka kokohlah anak tersebut. Kemudian kalau kita hubungkan dengan penelitian yang ada, itu menunjukkan bahwa gen saja ya, faktor genetik maksudnya itu tidak cukup bagi seseorang untuk mempengaruhi kecerdasannya, tetapi butuh pola pengasuhan orang tua yang sangat tepat agar agar pola perkembangan kecerdasan seorang anak bisa berkembang dengan baik. Nah, menarik sekali berbicara tentang pola pengasuhan ini, bagaimana dan seperti apa yang baik ya, karena dulu waktu kecil saya pengalaman saya ketika melihat orang ada orang tua
mengasuh dengan cara marah-marah, membentak-bentak, memukul-mukul. Apakah itu ramah buat jantung atau otak kita? Kita tidak tahu seperti apa, dan nanti akan dijabarkan bagaimana pola pengasuhan yang tepat untuk membuat anak kita semakin cerdas dan berkarakter unggul. Sebelum ke pembicara, izinkan saya berpantun dulu. Jalan-jalan ke Kota Jambi, tidak lupa mampir ke Gentala. Kita isi malam ini dengan mendengar materi dari Bu Rimalia. Silakan Bu Rimalia, kami persilakan. Oh ya. Oke, ya. Tes. Bisa didengar? Bisa didengar ya suaranya ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ihi ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah pada hari ini ya tidak disangka-sangka ketika saya program saya kesempatan sangat luar biasa oleh PW Salimah Jambi untuk bersilaturahim dengan ayah bunda sekalian ya. Tentu banyak sekali para pengurus ya dari kabupaten kota di Jambi yang menghadiri ya, saya yakin gitu ya. Begitu juga dengan ayah bunda yang diberikan Allah keluasan dan kelapang waktu untuk bergabung bersama kita pada hari ini. Salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarganya. Kita berharap setiap saat ya kebersamaan kita bersama anggota keluarga adalah saat-saat terbaik yang Allah catat sebagai pempertimbangan kita di yaumul qiyamah nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya salam hormat kami kepada Ketua PP Salimah, Masya Allah ya, ataupun yang mewakili. Saya dengar ininya gitu ya, dengar bisik-bisiknya ada dari PP Salimah yang datang, luar biasa acara kita pada hari ini sangat bernutrisi. Seharusnya beliau nih yang mengisi materi pada hari ini. Kemudian salam hangat kami ya, salam hormat kami kepada Ketua PW Salimah Jambi, Ibu Emma ya, Masya Allah, Allah pertemukan ya beberapa waktu yang lalu sehingga terjadilah acara pada hari ini. Kemudian para pengurus Salimah, PW Salimah Jambi, kemudian para ketua dan pengurus ya PW Salimah Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Saya ini kebiasaan sekalsa. Justru kagok akhirnya ketika ngisi di kampung halaman sendiri, Masya Allah ya. Bapak dan Ibu ya, ada bapaknya nggak ini? Mudah-mudahan ada bapak-bapak bergabung di antara kita ya. Saya share materi saya dulu ya. Ada. Oh, alhamdulillah, bahagia banget nih kalau sudah ada bapak-bapaknya ini. Saya sangat gembira sekali kalau ada bapak-bapak. Tunggu ya, saya balik dulu. Saya mau share materi. Masih loading ya. Tunggu dulu. Kita ulang kembali ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke, ini tadi Bapak dan Ibu ya, ini kalau berkenan kebetulan saya YouTuber nih. Masya Allah. Jadi ada sekitar lebih 80 audio motivasi keluarga saya yang berisi tentang konten terkait dengan edukasi, baik parenting maupun pernikahan dan pengembangan diri. Jadi bisa diakses di Rimalia Karim ya, begitu sahabat keluarga Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu bisa belajar setiap hari cukup dengan menggerakkan jari-jari Anda pada malam ini dan seterusnya. Oke, Ayah dan Bunda. Hari ini tema yang akan kita ambil adalah sukses membentuk anak cerdas dan berkarakter unggul. Ini kita ambil melalui buku kita, Parenting Guide, salah satu buku yang saya tulis bersama kedua adik saya, ya, Riawani Elita dan Risa Mutahidayanti. Kebetulan Risa Mutahidayanti ini berdomisili di Jambi, jadi mudah-mudahan nanti akan membantu teman-teman juga jika nanti selanjutnya terbentuk komunitas bijak diperlukan ya untuk
memberikan ya sharing-sharing ya terkait dengan pengasuhan anak dan mungkin materi terkait pernikahan ya. Oke. Saya akan memulai ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana jika cinta menghilang ya? Ada sebuah kejadian yang kami tulis ya di salah satu buku kami, Menjadi Orang Tua Bijaksana. Kisah yang sangat menyedihkan sekali. Kisah seorang gadis di Ukraina yang dijuluki sebagai gadis anjing. Kenapa dia dijuluki sebagai gadis anjing? Karena pada saat Oksana Malaya, seorang gadis itu bernama Oksana Malaya, ketika dia ditemukan, dia dalam kondisi tidak bisa berdiri dan hanya bisa merangkak dengan kedua tangan dan kakinya. Dia bisa menggonggong layaknya seekor anjing, bahkan Oksana bisa memakan daging mentah. Ternyata kemalangan Oksana ini bermula saat dia berusia 3 tahun, dia diusir oleh kedua orang tuanya yang tidak menyayangi Oksana. Padahal saat itu suhu sangat rendah sekali di Ukraina. Sehingga Oksana berusaha mencari kehangatan. Oksana masuk ke dalam kandang anjing. Sejak saat itu, orang-orang di kotanya tidak lagi menemukan Oksana Malaya. Oksana pun menghilang begitu saja. Ketika suatu saat Oksana ditemukan, dia sudah tidak bisa berbicara lagi. Oksana ketika ditemukan sekitar usia 7 sampai dengan 8 tahun. Oksana bahkan harus menjalani sebuah terapi yang sangat panjang hanya untuk sekedar dia bisa berbicara dan kembali kepada kehidupan masyarakat normal. Salah satu fakta yang paling menyedihkan dari Oksana adalah akal dan karakter manusia beradab pada Oksana ternyata sudah berhenti sejak dia berusia 6 tahun. Inilah salah satu kondisi yang paling menyedihkan ketika seorang anak manusia, ya, mungkin kita pernah mendengar dulu cerita Denny manusia ikan. Wah, ini lama banget kalau sudah ada pernah dengar Denny manusia ikan, Tarzan, ya, tingkah laku seorang manusia yang layaknya binatang gitu ya. Jika ada kisah-kisah seperti itu, ternyata pasti ada kisah yang menyesakkan di balik cerita seperti itu. Seperti itu juga kejadian yang terjadi pada Oksana. Ternyata cerita manusia layaknya binatang tidak saja terjadi ya di Ukraina, ada di Kolombia, di Kepulauan Fiji ya, maupun di Rusia. Ada banyak manusia ketika mereka berinteraksi kemudian tidak diinginkan oleh orang tua mereka dan diasuh oleh para binatang, tingkah laku mereka pun layaknya seperti binatang. Ketika kita mengetahui ada kisah anak manusia yang memiliki tingkah laku layaknya binatang gitu ya, kita menyadari bahwa ini adalah masalah penelantaran yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi ayah dan bunda, saya kebetulan bertemu dengan seorang sahabat saya, dia namanya Bapak Hadi Utomo. Beliau dari Yayasan Bina Sejahtera Indonesia. Dia menceritakan kalau Oksana Malaya tingkah lakunya layaknya seperti binatang karena dia diasuh oleh induknya, yaitu anjing. Tetapi ternyata di Indonesia ada sekelompok anak yang memang tingkah lakunya seperti binatang. Pada suatu hari Pak Hadi menceritakan bahwa dia bertemu ya dengan seorang anak yang berusia 11 tahun dan telah menderita penyakit kelamin sifilis. Tentu kita sangat mengetahui penyakit apa itu, gitu ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah suaranya hilang, oke? Tes bisa didengar? Bisa, Bu, bisa didengar. Oke. Bisa, Bu. Dan yang lebih mengejutkan adalah di antara yang usia 11 tahun itu ada yang berusia 9 tahun juga menderita penyakit yang sama. Pertanyaannya adalah, mengapa penyakit yang identik dengan tingkah laku amoral tersebut ya bisa menghinggapi anak yang berusia 11 tahun bahkan 9 tahun. Ternyata kedua anak jalanan tersebut, sekelompok temannya, mereka memelihara seorang wanita gangguan jiwa. Apa yang dilakukannya terhadap wanita gangguan jiwa tersebut? Setiap hari wanita tersebut dimandikan, didandani agar menarik. Setiap hari wanita tersebut mereka gilir dan mereka melakukan pemerkosaan pada wanita tersebut secara bergantian. Inilah suatu perbuatan yang paling biadab yang pernah dilakukan oleh sekelompok anak manusia. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia, tubuhnya berbentuk manusia, tapi kolbunya sudah mati, layaknya seekor binatang. Ternyata ayah dan bunda, begitu banyak studi yang menjelaskan bahwa ketika anak tidak mendapatkan cinta, perhatian, dan kasih sayang, mereka akan mengalami gangguan pertumbuhan otak yang paling hebat sekali adalah wilayah otak
prefrontal cortex dan orbitofrontal cortex. Nanti kita akan bicarakan itu secara cukup luas ya. Inilah area otak vital yang merupakan pemimpin otak di tubuh kita. Kita biasanya menyebut sebagai ubun-ubun, pemimpin otak. Dan ini bermasalah ayah dan bunda, maka karakter anak kita akan bermasalah. Jangankan kecerdasan, anak kita tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah suatu hal yang sangat tidak kita inginkan dalam kehidupan. Saat ini kita berada di wabah pandemi ya. Saya kebetulan gitu ya bekerja di Dinas P3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehari-hari saya menangani berbagai kasus kekerasan terkait perempuan dan anak. Jadi waktu saya pulkam ke Jambi ini masih puluhan kasus yang belum terpaksa saya tinggalkan gitu ya untuk saya tangani gitu ya. Dan yang menarik adalah ternyata kasus kekerasan pada anak di wabah pandemi ini luar biasa meningkatnya ayah dan bunda. Mungkin kita memahami ya begitu banyak perubahan ekstrim yang terjadi ya sehingga menjadi stresor tersendiri bagi orang tua. Kita mungkin mendengar beberapa waktu yang lalu ada anak yang sampai dicambuk ibunya ya hanya karena tidak mengerti pelajaran matematika. Bahkan yang lebih mengerikan adalah ada seorang anak yang sampai mati lengkap dengan seragam sekolahnya ya, dikubur ibunya dengan seragam sekolah mungkin karena sangat ketakutan sekali ya. Hanya gara-gara anak itu malas-malasan untuk belajar ya, untuk di sekolah ya. Dan salah satu hal yang sangat menarik adalah ternyata pelaku kekerasan terbesar itu adalah justru ibu di saat di wabah pandemi ini. Lebih dari 60% ya. Ketika dilakukan survei terhadap anak-anak, justru ibu yang menjadi pelaku kekerasan. Nah, saya ingin bertanya, mungkin ada bapak-bapaknya di sini, menurut ayah ya atau bapak di sini, kenapa sih ibu bisa menjadi pelaku kekerasan terbesar justru di wabah pandemi seperti ini? Mohon bisa interaksi dengan saya, boleh lewat chat, boleh jawab langsung. Ayah, ada para ayah di sini yang bisa mewakili kita untuk memberikan alasan barangkali dari sudut pandang seorang ayah, mengapa seorang ibu bisa menjadi pelaku kekerasan terbesar justru di saat di wabah pandemi seperti ini. Ada yang bisa berbagi dengan kita? Apa di mute semua ya? Ini ada ayah Bu mungkin. Oh, ya boleh berinteraksi dengan kita, silakan. Atau mau lihat lewat chat juga boleh. Kalau berinteraksi lebih langsung juga silakan. Iya. Gimana ayah? Gimana nih menurut ayah? Kok ibu bisa menjadi pelaku kekerasan terbesar? Mungkin memori ibu sudah penuh. Oh mantap, keren. Benernya, ya. Kalau saya minta ibu-ibu yang menjawab ini sejuta nanti curhat akan keluar. Makanya kita minta dari sudut pandang ayah gitu ya. Mungkin di saat wabah pandemi ibu merasa luar biasa kompleksitas ya peran yang dilakukan oleh mereka. Mungkin karena semua pekerjaan tertumpu pada ibu, selama ini pekerjaan ibu sudah banyak dan terbantu dengan guru. Iya benar sekali ya. Apalagi kita ketahui Indonesia itu hanya sekitar 25% yang lulusan sarjana gitu ya. Kita nggak bisa membayangkan yang 75% tadi yang lulusan SD sampai dengan SMA, mereka harus mengajar anak-anak dengan pembelajaran yang luar biasa sulitnya untuk generasi Z ya alpha sekarang itu sulit banget pelajarannya. Saya sendiri kadang-kadang nggak paham gitu ya. Belum lagi orang tua tidak menguasai misalnya cara anak menyerap ilmu, apakah dia pembelajar kinestetik, audiovisual dan sebagainya. Belum lagi nih ekonomi yang ya menurun gitu kan ya, membuat begitu banyak hal-hal mengguncang jiwa ya. Sehingga Masya Allah, ibu seperti kata ayah tadi, begitu banyak sampah. Ini ada materi khusus nih kalau kita bicara kenapa sih ibu bisa jadi banyak sampah. Tapi oke lah ya, itulah kenyataannya dan kita akan berusaha mencari solusi agar Indonesia tidak menjadi sekedar wabah pandemi yang makin membesar. Kita tidak berharap karakter yang melemah menjadi wabah terbesar di negeri ini. Ayah dan bunda, mohon maaf saya harus sedikit ya memberikan sedikit potret kesuraman di Indonesia. Ini saya ambil ya dari BNN, Pulitkes UI, KPAI, Kemenkes sekitar tahun 2014 ya. Ayah dan bunda mungkin bisa baca lebih kurang seperti ini datanya. Mungkin kita ambil contoh gitu ya.
Indonesia ini adalah negara dengan perceraian nomor 1 se-Asia Pasifik dan negara-negara Muslim dunia. Ini memang saya akui, apalagi di saat wabah pandemi menyerang, ya, saya itu hampir setiap hari menangani konflik rumah tangga, perceraian dengan segala dampaknya. Kita ketahui dampaknya siapa? Tentu saja anak-anak yang nanti akan bermasalah gitu. Betapa banyak saya menangani kasus orang dewasa yang tidak kokoh akhlaknya, orang dewasa yang tidak baik karakternya, hanya bermula dari keluarga yang broken home. Inilah yang sangat tidak kita inginkan gitu ya, terjadi pada keluarga kita. Begitu juga dengan kasus ya narkoba, LGBT yang ya Allah, kalau kita berbicara tentang kasus ini, Indonesia kita tidak saja dihebohkan dengan wabah corona gitu ya, tetapi juga dihebohkan dengan hal-hal seperti ini. Tapi mohon maaf, terutama bagi para ayah. Saya katakan bagi para ayah, jika begitu banyak krisis terjadi di Indonesia, baik pelajar ya yang konsumsi narkoba, anak-anak yang sudah terlibat dengan seks bebas gitu ya, remaja yang sampai terinfeksi HIV dan seterusnya. Mohon maaf saya katakan, ini berarti ayahnya gagal menjadi benteng di dalam keluarga tersebut. Mengapa saya berani mengatakan seperti itu? Kebetulan saya juga sehari-hari juga sering diminta oleh BNN Provinsi, Kabupaten, Kota di Kalsel untuk merehab anak-anak yang terkena narkoba. Saya mendapati ya semuanya. Saya nggak mengatakannya, saya berani mengatakan semuanya, karena saya bertanya dengan mereka. Mereka itu adalah anak-anak yang melakukan kenakalan remaja yang sangat ekstrim. Mereka adalah hasil dari ayah-ayah yang miskin cinta, ayah-ayah yang tidak mampu hadir dalam pengasuhan anak. Dan harus kita akui ayah dan bunda, Indonesia saat ini menempati sebagai fatherless country nomor 3 di dunia. Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Ya, LGBT meningkat, ya, narkoba meningkat, kenakalan remaja meningkat. Sehingga dalam berbagai pengasuhan ya, ayah tidak bisa tinggal diam. Makanya saya sangat bahagia sekali kalau seandainya ada para ayah bergabung bersama kita pada hari ini. Karena ketika menangani berbagai kasus, mentoknya penanganan kasus itu kadang-kadang kenapa? Si ibu mengatakan seperti ini, ya Allah, suami saya itu nggak mau tahu Bu, katanya. Semua diserahkan ke saya. Suami saya merasa gitu ya, cukup bagi mereka mencari nafkah, itu sudah cukup bagi mereka gitu ya. Makanya para ayah hebat yang hadir pada hari ini saya sangat mengapresiasi ya, sangat mengapresiasi sekali gitu ya. Mudah-mudahan dari para ayah hebat inilah yang mudah-mudahan bisa memberikan magnet yang besar ya kepada sekelilingnya. Ayah dan bunda gitu ya. Ketika kita berbicara tentang karakter di Indonesia, mungkin kita bisa membanggakan saat ini Indonesia sudah memiliki capaian yang luar biasa, ya. Tetapi ayah dan bunda, inilah sedikit potret yang bisa menjadi refleksi kita. Ternyata ketika kita sandingkan ya prestasi orang Indonesia dengan negara luar, walaupun barangkali kita merasa anak-anak Indonesia sudah sangat luar biasa, sudah sampai juara-juara Olimpiade. Tetapi ketika diukur kualitas manusia Indonesia dari 177 negara, ada di mana Indonesia? Ada di urutan 111. Begitu juga terkait dengan kemampuan nalar dan berpikir siswa Indonesia yang masih rendah. Kalau terkait dengan kemampuan nalar, ini saya sudah akui banget gitu. Karena biasanya kasus-kasus, misal contoh ya konflik rumah tangga yang datang ke saya, banyak gara-gara kadang-kadang ya Allah ini kayaknya masalahnya kayaknya masih bisa diselesaikan. Masalahnya ini nggak terlalu berat kok sudah minta cerai. Dan memang seperti itulah terjadi di negara kita. Hampir ya di badan pengadilan pada pengadilan agama seluruh Indonesia, kelompok perceraian tertinggi itu justru terjadi pada usia rentang 25 sampai 30 tahun atau 30 sampai 35 tahun. Tahun kelima pernikahan itu adalah tahun terbanyak terjadi perceraian di Indonesia. Itu mengapa bisa terjadi? Karena kemampuan nalarnya rendah. Ya. Mohon maaf kalau kita berbicara tentang kemampuan nalar dan berpikir siswa ini makin banyak lagi kita urai ya, mulai dari guru, peran guru, orang tua dan seterusnya. Tapi ini sebagai potret saja ya. Begitu juga terkait dengan bidang sains ya di Indonesia masih rendah sekali. Kemudian terkait dengan kreativitas ya kita mungkin merasa kita banyak sekali ya mampu mempersembahkan berbagai kreativitas. Ternyata ketika diukur di dunia kita baru di urutan 115. Dari 139 negara. Tetapi dari beberapa data ini mungkin yang
paling bikin kita shock adalah, walaupun survei ini dilakukan di Amerika ya, adalah ketika diukur negara mana sih yang paling banyak mengamalkan nilai Islam, jawabannya di mana? Tidak di negara-negara Islam ternyata. Justru di mana negara LGBT di sana dihalalkan. Justru di mana ateis sangat banyak sekali di negara tersebut. Irlandia, Denmark, Luxembourg, itu adalah negara yang dianggap paling Islami ternyata. Suatu hari suami saya diberikan kesempatan tugas ya ke New Zealand, mengatakan nih, di New Zealand itu rumah orang besar-besar gitu ya, tidak pakai pagar. Jadi kita membayangkan kalau rumah orang besar nggak pakai pagar itu kayaknya kalau di Indonesia nggak aman kan ya. Tapi ternyata di sana seperti itu. Polisi sulit ditemui. Kalau di tempat kita, rumahnya besar, pagarnya tebal, kemudian ada satpamnya, kemudian ada tulisan lagi, awas anjing galak, dan kita pun masih perlu memasang CCTV kadang-kadang. Ini menandakan bahwa negara kita dianggap tidak aman. Ini menjadi PR bersama bagi kita. Ada nilai-nilai karakter dan akhlak yang masih dianggap sangat minim di negara kita, ya. Ini sebagai potret kecil barangkali untuk kita mengukur bahwa kita memang harus berbenah dalam membenahi karakter dan kecerdasan anak-anak kita. Ayah dan Bunda, saya ingin bertanya, boleh lewat chat gitu ya. Kira-kira jika ditanyakan kecerdasan dan karakter unggul seperti apa yang diinginkan dari anak-anak kita? Silakan, jawab, boleh ditulis di chat. Masing-masing satu kata juga boleh. Silakan, Ayah dan Bunda. Bisa dibantu? Boleh ditulis di chat, kira-kira kecerdasan dan karakter seperti apa sih yang diinginkan? Barangkali akan kita bahas nih karakter yang diinginkan oleh Ayah Bunda pada hari ini. Kejujuran, mantap. Ya, benar sekali. Karena kalau kebohongan itu berkaitan dengan fungsi otak yang rusak. Karakter seorang pemimpin, mantap. Anak yang resilient, tangguh, ya, yang memiliki daya juang yang tinggi. Akhlak yang mulia, Masya Allah. Oke, ya sambil kita lanjut, tenang dan sabar, luar biasa. Mandiri dari Ibu Risma, Masya Allah gitu ya. Ya, kita menginginkan begitu banyak karakter pemimpin, karakter juara yang menghinggapi anak-anak kita ya dan Bunda. Sepakat banget. Karena dengan karakter juara seperti inilah ya, kita mampu gitu lepas dari segala permasalahan di negeri ini. Sebagai contoh saja gitu ya, kita mengenal kalau misalnya di Hasan Al-Banna ada 10 karakter manusia ya yang diharapkan gitu ya memiliki terpancar dari kita. Misalnya contoh, seorang teman ya berkata ketika banyak perusahaan-perusahaan asing itu kan banyak pemimpinnya ya, manajernya orang-orang asing. Ketika ditanyakan kok nggak mau sih pakai orang Indonesia, jawaban mereka apa? Apakah IP-nya nggak bagus, nggak tinggi gitu ya? Apakah mereka nggak pinter? Ternyata tidak, Ayah dan Bunda. Ternyata jawaban mereka adalah terkait dengan karakter. Seperti apa jawaban mereka? Males pakai orang Indonesia. Orang Indonesia nggak jujur. Orang Indonesia suka kadang-kadang korupsi katanya. Orang Indonesia kalau dikasih tahu marah. Jadi ini masalah karakter ya, bukan masalah kecerdasan intelektual ternyata yang dibahas di sana, gitu kan ya. Nah, Ayah dan Bunda gitu ya. Kalau seandainya anak-anak kita bisa mampu kita didik, contoh ya, anaknya memiliki akidah yang lurus, otomatis anak-anak kita akan merasakan pengawasan Allah di sana. Apa yang terjadi ya ketika anak kita merasakan pengawasan Allah? Gak bakal terjadi korupsi. Gak bakal anak-anak kita akan melakukan hal-hal ketidakjujuran ya di dalam bekerja. Ketika anak kita mampu menjadikan pekerjaan sebagai ladang amal gitu kan ya, maka semua orang akan senang. Mengapa orang menjadi tidak senang gitu kan ya? Karena gajinya sama, kemudian hasil pekerjaannya luar biasa. Kita mungkin mengenal dengan istilah profesional atau ihsan di sini. Nah, oke dan Bunda ya, hanya dengan karakter unggul dan kecerdasan yang baik ya, kita bisa menjadi negara yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di negeri ini. Kita sepakat di sini. Nah, cuma Ayah dan Bunda, untuk membentuk suatu kecerdasan dan karakter dari anak, ini perlu sinergi. Tidak hanya cukup tadi misalnya contoh hanya ibu saja yang bergerak, tetapi ada peran ayah yang sangat kuat. Ada 5 sinergi yang perlu kita kuatkan di dalam mendidik anak kita, tetapi tidak kita bahas semuanya Ayah dan Bunda ya. Ada genetik, misalnya contoh,
Oke lah, kalau seandainya ayah dan ibunya cerdas, ya, terutama ibunya, karena gen kecerdasan itu biasanya diturunkan oleh ibu, ya. Kromosom XX lebih banyak pada ibu, gitu ya. 38% ada peneliti mengatakan, ada 30% peneliti mengatakan seperti itu, anak kita akan turun kecerdasannya. Tetapi kalau seandainya ibunya enggak, ya secara intelektual barangkali tidak cerdas, gitu ya, apakah kita tidak bisa membuat anak kita cerdas dan berkarakter unggul? Tentu saja tidak. Karena kenyataannya ya 48-50% bahkan mengatakan bahwa kecerdasan anak itu justru ditentukan oleh faktor lingkungannya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Hari ini akan kita bahas ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian gitu ya. Bagaimana peran ibu di usia 0 sampai 5 bulan dia mampu terutama dalam fase pembentukan jumlah sel-sel saraf otak anak mampu memasukkan nutrisi yang cukup bagi anak. Cuma permasalahannya adalah ayah dan bunda gitu ya. Kadang-kadang ibu gagal memasukkan gizi yang seimbang pada saat kritis tersebut. Kenapa? Ibunya baper, ibunya banyak sampai emosi, ibunya banyak merasa kesedihan ya. Dan kadang-kadang pada beberapa kasus yang saya tangani ada yang mereka itu justru mengalami luka batin tidak saja sejak dari balita, tapi sejak dalam janin. Ini dampaknya luar biasa terhadap karakter seorang manusia. Kemudian bagaimana lingkungan yang bersamai dan stimulasi ya tidak kita bahas pada saat ini ya, nggak cukup waktu kita. Nah, mungkin kalau pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, beliau mengatakan semua anak cerdas, ya 95% cerdas, 5%-nya super cerdas. Jadi anak kita kalau menurut versinya Ustadz Adi Hidayat, ya kalau nggak masuk golongan cerdas ya super cerdas. Nih kita bisa lihat bagaimana gitu ya Allah memberikan range pembentukan sel saraf otak ya yang semakin sempurna pada usia 10 tahun. Cuma sayangnya ayah dan bunda ya, ketika usia itu lebih dari 10 tahun ya, anak kita itu sebagian besar sel-sel saraf mereka sudah terpangkas. Ya keterpangkas karena barangkali tidak dianggap efektif atau barangkali terpangkas karena pola asuh. Bahkan gitu ya, sejak usia lebih dari 2 tahun sebagian anak-anak kita itu mulai mengalami pemangkasan saraf otak. Pemangkasan itu seperti karena apa? Kadang-kadang karena stimulasi di sekitarnya. Misal anak kita itu baru mulai belajar berjalan ya atau belajar menggunting sesuatu, tapi ternyata ya ayah dan bundanya takut barangkali trauma dengan gunting gitu ya atau takut anaknya jatuh. Maka mulai saat itu ya anaknya misal jangan pegang gunting ya Allah. Seremnya gitu ya. Apalagi kalau seandainya anaknya tersebut ya sudah terbukti nih menggunting-gunting jilbab ibunya. Wah, bisa jadi anak yang usia 3 tahun itu atau 4 tahun itu nggak diperkenankan menyentuh gunting. Nah, dan ternyata pada usia TK, anak tersebut ketika diminta gurunya mungkin menggunting kertas gitu ya, nggak berani. Ya, apa yang terjadi? Karena syarat terkait itu sedikit mengalami pemangkasan karena ayah dan ibunya mungkin takut ya atau trauma. Kemudian ayah dan bunda, anak-anak kita itu gitu ya, mereka itu terus berkembang gitu ya, sampai nanti mereka di usia kematangan sel saraf otaknya itu, terutama otak yang paling lambat matang itu nanti otak PFC itu nanti kita bahas ya, itu matangnya sekitar usia 20 tahun sampai 25 tahun. Nah, sebelum terjadi kematangan tersebut, ternyata proses kerusakan itu kadang-kadang bisa saja terjadi. Kita lihat seperti apa. Oke, dan Bunda saya minta gitu ya, lagi-lagi interaksinya, kalau saya tanya kira-kira kita mana sih letaknya karakter ya, kayaknya kalau kecerdasan semua anak ya semua cerdas ya, tapi kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang karakter, karena masalah orang Indonesia tadi katanya terkait dengan karakternya yang lemah. Silakan dijawab lewat chat, di manakah letak karakter di tubuh manusia. Silakan ayah dan bunda. Kepribadian, oke? Lanjut, ada di mana lagi letaknya? Kalau misalnya boleh tunjuk, apakah di hidung, di mata, di telinga, di gigi? Kira-kira di mana? Di hati, oke, mantap. Terus lanjut, ada lagi ayah dan bunda? Di hati, ya, mata, karakter itu ada di mata. Di mana lagi ya? Di sikap, Masya Allah. Oke. Makin menarik ya. Tapi ternyata body lanjut jiwa, hati, otak, Masya Allah, jawabannya sangat luar biasa. Tapi ternyata ya dan bunda, karakter itu ada tempatnya ada di 2 lokasi. Ya, kita akan lihat lokasinya di mana. Sebelumnya saya akan tanyakan dulu, ya.
mungkin kita melihat ada orang ya ketika mereka melihat merespon suatu kejadian ya itu dengan cara yang tidak sama. Ketika orang misalnya contoh diinjek kakinya, ya diinjek kakinya, ada yang marah gitu. Oh, kaki saya matanya taruh di mana? Kaki saya kok diinjek gitu. Langsung marah-marah. Tetapi ketika ada seseorang yang kakinya diinjak, maaf ya yuk, kakinya masih dipakai gitu. Nah, Masya Allah, kok santun, kok malah minta maaf gitu kan ya. Kok berbeda ya? Atau barangkali tadi kita lihat di saat wabah pandemi, kenapa ya kok ada gitu ya ibu yang tidak sabar mengajar anak, ada yang begitu sabar. Ketika kita melihat rumah berantakan, ada yang masih bisa senyum, ada yang langsung menjerit, mengeluarkan taringnya. Kok bisa berbeda? Ternyata perbedaan tersebut ayah dan bunda dijawab ya oleh profesor, salah satunya ya Profesor Kate Moore ya, Muhammad Yusuf Saker. Mereka menjawab bahwa manusia tersebut gitu ya, yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain ya dalam merespon sesuatu adalah tergantung oleh struktur otaknya. Jadi struktur otak itulah yang akhirnya membentuk apakah manusia itu menjadi manusia yang penyayang atau sebaliknya menjadi manusia yang barangkali bengis. Struktur otak ini ayah dan bunda dibentuk oleh banyak hal ya. Salah satu faktor yang paling besar sekali mempengaruhi adalah pola asuh. Nanti setelah kita dewasa, metode akan mempengaruhi, lingkungan kita pun akan mempengaruhi. Tetapi yang terbesar adalah tentu saja pola asuh. Di mana letak karakter? Karakter itu ternyata diproduksi oleh di otak dan di jantung ya. Materi kita pada hari ini ya. Mungkin kita mengenal jantung itu kolbu ya. Kolbu secara pengertian secara umum ya, hati maksudnya. Tetapi hati di sini disebutkan adalah kolbu, yaitu jantung sebenarnya. Mengapa itu jantung? Nanti kita akan bahas ya. Para ayah dan bunda gitu ya. Ternyata, nah ini kita bisa lihat ya. Saya gambarkan gambar otak gitu ya. Ada otak namanya agak panjang sedikit coklat muda, itu namanya otak reptil. Otak reptil ini sifatnya fight or flight ayah dan bunda. Jadi ketika otak reptil ini berespon, seseorang itu bisa bergaya reptil ya, bisa menghantam ya, ataupun dia berlari ya, ataupun dia ketakutan ya, itu tergantung tipe orangnya tersebut gitu ya. Nah, saya kebetulan sering ya menangani tadi saya bilang kasus kekerasan pada perempuan anak, kemudian anak-anak yang narkoba dan sebagainya gitu ya. Ternyata ketika seseorang itu terkena narkoba, maka mereka akan mengalami 3 bagian otak yang rusak. Yang paling parah justru adalah otak prefrontal cortex bagian depan, atau barangkali kita mengenalnya dengan ubun-ubun, disebut ubun-ubun. Nah, kemudian kalau narkoba 3 bagian otaknya rusak, tetapi yang lebih parah lagi ternyata adalah pornografi dan bunda. Ini perlu kita hati-hati ya selama kita di wabah pandemi. Materi terkait dengan manajemen gadget ya, ini juga baik sekali kita bahas ya agar anak kita tidak kena pornografi, karena lumayan luar biasa ya peningkatan konten-konten pornografi selama di wabah pandemi ini. Kalau pornografi itu 5 bagian otak yang rusak ya dan bunda. Tetapi ternyata yang jauh lebih merusak dari narkoba dan pornografi adalah pola asuh. Mengapa seperti itu? Karena pola asuh ini kadang-kadang tidak kita sadari ayah dan bunda gitu ya. Setiap hari anak kita itu dia mendapatkan informasi ya. Misalnya ayah dan bunda mengatakan, kok anak saya ini susah banget ya, disuruh jemur handuk aja sudah 2 tahun nggak selesai. 10 SKS sudah dijelaskan tapi nggak ngerti-ngerti. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjelaskan untuk menjemur handuknya seperti apa? Mungkin ya kalau cara menjelaskannya dengan marah-marah, maka yang terjadi adalah otak anak kita menangkap itu sebagai informasi negatif. Kenapa sih kalau seandainya anak kita menangkap itu sebagai informasi negatif, misalnya ya, ternyata setiap informasi itu masuk ke tubuh kita melalui indera ya dan bunda. Nanti dia akan masuk melalui otak reptil yang bagian bawah itu, nanti tersaringnya ya di sistem limbik ayah bunda yang kalau di sini lihat warnanya coklat muda. Ya, di sistem limbik ini ternyata dia sangat mudah dikuasai oleh otak reptil. Atau kalau seandainya otak neokorteks, ya neokorteks ini yang
4 bagian otak di atas yang ungu, hijau, ya merah, biru ya. Nah, kalau itu yang bisa lebih menguasai, alhamdulillah manusia akan bijaksana. Tapi yang jadi masalah biasanya akan terbajak dulu di sistem limbik ini yang warna coklat muda. Ada nama bagian di sana ya, namanya bagian amigdala. Inilah yang kadang-kadang ya cepat sekali dibajak oleh otak reptil ya. Kondisi seperti apa yang membuat diterjemahkan otak limbik sebagai suatu informasi negatif ya? Ketika seorang anak merasa sedih, merasa dikhianati, kehilangan anggota keluarga, merasa kecewa, direndahkan ya, ketika merasa tertekan, ketika sedang ketakutan atau merasa curiga, ketika ayah dan bunda mendidik dengan pola asuh yang tidak menyehatkan gitu ya bagi otak mereka, ketika ayah dan bunda melakukan kekerasan barangkali terhadap verbal anak gitu ya, maka apa yang terjadi? Itu ditangkap sebagai suatu kondisi negatif oleh sistem limbik. Maka ya informasi ini akan diteruskan ke otak reptil. Yang jadi masalah adalah ketika seorang anak banyak mendapatkan emosi negatif akibat pengasuhan yang penuh tekanan, kekerasan verbal ataupun fisik dari orang tua, maka yang terjadi adalah otak yang sering terstimulus dan sering digunakan adalah otak reptil atau batang otak. Kalau batang otak atau otak reptil ini yang lebih berperan, maka tingkah laku manusia, mohon maaf, layaknya seperti seekor binatang. Dia akan menyerang atau kabur atau mempertahankan diri. Bayangkan kalau jaringan koneksi ini terbentuk dan tersimpan, ya ada semua pengalaman negatif dari sejak kecil. Kita bayangkan kalau kondisi ini berulang-ulang didapatkan seorang anak. Maka otak reptil ini akan semakin aktif berkembang, dan otak neokorteks dan limbik semakin melemah dan tidak aktif. Maka kita akan melihat contoh, ketika seorang anak gitu ya, misalnya kita bilang gitu ya, ayo sini, kamu kebanyakan main HP, sini HP-nya Mama Sita. Anak kita langsung banting itu HP, berarti anak kita meresponnya dengan otak reptil. Ya, ketika seorang wanita, ya wanita di usia dewasa gitu ya, dia pulang dari pasar barangkali. Ketika dia buka pintu rumah kayak kapal pecah, anaknya memberantakin rumah, dia langsung teriak-teriak gitu ya, memarahin anaknya, siapa yang memberantakin rumah, maka wanita dewasa itu merespon kejadian tersebut dengan cara otak reptil. Ya, mohon maaf, lagi-lagi yang membedakan manusia dengan binatang adalah manusia itu gitu ya, mereka mengambil keputusan dari otak neokorteks, terutama otak prefrontal korteksnya, bagian ubun-ubun, otak pemimpin. Sedangkan binatang mengaktifkan otak reptilnya. Jadi kalau seandainya seorang manusia gitu, lebih memfungsikan otak reptilnya, apalah bedanya manusia dengan binatang. Yang jadi masalah adalah ketika anak kita itu misalnya contoh dia memiliki kepribadian misalnya ekstrovert, maka yang terjadi adalah anak akan semakin berani melakukan perlawanan, pembangkangan. Anak suka keras kepala, suka membantah, sulit menasehat. Dan sebaliknya, kalau seandainya anak tersebut adalah tipe kepribadiannya introvert, ya, mereka cenderung pasif, memang nggak menantang, mereka memang nggak melawan, tapi mereka lebih baik diam. Mereka menangis, mereka menyimpan unek-uneknya, mereka takut mengutarakan pendapatnya. Akhirnya apa yang terjadi ketika dewasa? Mereka nggak pede, takut disalahkan, ya. Mereka menjadi orang-orang yang banyak sama tubuhnya. Akhirnya yang terjadi adalah seperti kata Bapak tadi, pelaku kekerasan bagi anak-anaknya. Nah, untuk jangka panjang, kalau seandainya ini terjadi pada anak-anak kita, gitu ya, pola asuh yang menyebabkan mereka menerima informasi negatif di otaknya, maka tingkat stresnya akan tinggi, mereka mudah depresi, mereka sulit dalam memahami pola-pola masalah. Tadi ada yang mengatakan pengen punya anak yang memiliki resilien yang tinggi, mereka bisa memiliki resilien yang tinggi. Mereka saja sulit sekali memahami pola-pola masalah yang akan dihadapi. Sebaliknya, kalau seandainya gitu ya, anak-anak kita itu selalu mendapatkan informasi positif. Informasi positif itu seperti apa? Berbagai kondisi yang diterjemahkan oleh otak limbik ya. Ketika seseorang itu ya, seorang anak dia merasa dicintai, disayangi, ya dilindungi. Ketika dia merasa bahagia, orang tuanya suka tersenyum, tertawa, ngobrol, berempati, masya Allah. Ya, kondisi-kondisi seperti ini gitu ya akan diteruskan ya ke otak neokorteks, kemudian akan menguatkan otak prefrontal korteksnya. Inilah yang akhirnya ya
membuat anak kita menjadi anak yang memiliki karakter unggul, ayah dan bunda, ya. Dan pola asuh yang pada umumnya ya yang tidak bersahabat bagi adalah pola asuh otoriter, di mana ya anak yang melakukan pola asuh otoriter tidak saja otak limbiknya menerjemahkan sebagai informasi negatif kemudian berakibat pada penyerangan ya oleh otak reptilnya, tetapi hormon keluar ayah dan bunda membanjiri otak neokorteksnya, bahkan merendam bagian otak PFC-nya. Pada suatu penelitian dilakukan pada sekelompok anak panti asuhan yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Mereka ternyata kehilangan sel otak PFC-nya sekitar 30%. Apa makanan otak PFC ini ayah dan bunda? Ya, kalau seandainya orang tua melakukan pola asuh permisif, maka otak PFC, prefrontal cortex ini juga tidak mendapatkan makanannya. Karena makanan otak PFC ini adalah nilai-nilai kebaikan, disiplin positif, aturan-aturan kehidupan, ya, nilai-nilai dan cinta dan kasih sayang ternyata. Dan kalau seandainya itu ikan, maka kita akan mendapatkan anak-anak menjadi pelanggar peraturan. Ketika orang tua menganggap, wah kalau seandainya saya terlalu otoriter, nanti saya dibilang nggak asik nih jadi orang tua, gitu kan ya. Maka saya kali gitu bersahabat dengan anak, akhirnya kebablasan. Ini pun saya banyak di mana orang tua kebablasan dan mengasuh anak, akhirnya serba permisif dan anaknya menjadi pelanggar. Dengan ayah dan bunda ya, ternyata seandainya kita merasa selama ini ya otak itu luar biasa menerima informasi dengan kecepatan ya lebih cepat dari mobil balap ya, melalui sel saraf tentunya yang diantarkan gitu ya. Ternyata Masya Allah ada salah satu lagi tempat yang Allah persiapkan sebagai pusat karakter, justru di sini tempatnya, yaitu kolbu, jantung gitu ya. Barangkali kita pernah gitu ya, atau populer sekali dengan salah satu hadis ya yang lebih kurang artinya bahwa kualitas seorang manusia itu tergantung dari kualitas kolbunya. Kalau seandainya kolbunya baik, maka baiklah manusia tersebut. Jika sebaliknya kualitas kolbunya buruk, maka binasalah manusia tersebut ya. Maka segumpal daging itu adalah kolbunya gitu. Mengapa sih gitu ya? Kolbunya jantung di sini begitu hebat dan luar biasanya dalam menentukan suatu karakter manusia. Ayah dan bunda, saya kasih tahu dulu bahwa tubuh kita, fisik kita ini dipimpin ya oleh pikiran kita. Kalau seandainya pikiran kita sehat, kita bisa memerintahkan tubuh kita untuk bekerja sama. Misalnya contoh gitu ya, kita mengatakan bahwa rumah yang bersih ya, rumah yang bersih itu bagus ya. Kita mengatakan rumah yang bersih itu bebas dari penyakit, maka walaupun tubuh kita lemah, kita akan menyapu rumah kita. Walaupun kita malas lagi nggak sehat, kita tetap sholat karena kita tahu sholat itu ya wajib bagi umat Islam. Tapi yang jadi masalah adalah pikiran kita ya itu dipimpin lagi oleh kolbu kita ya dan bunda, jantung kita. Jadi kalau seandainya kolbu kita bermasalah, maka bisa jadi pikiran kita tadi akan terkalahkan. Saya pernah menangani kasus seorang akhwat ya, dia sudah pengajian beberapa tahun bahkan dicalonkan sebagai salah satu pengkamp di Kalsel. Ketika dia datang ke saya, dia sudah bawaannya sudah ingin melakukan percobaan bunuh diri. Dan ketika saya tanya, dia apakah sholatnya seperti apa? Terjaga nggak? Ternyata sholatnya sudah bolong-bolong selama lebih kurang 3 tahun. Dan sebelum tadi saya datang ke Jambi, akhwat tersebut datang dalam keadaan frustrasi penuh, gitu kan ya, sudah sangat putus asa. Dan saya tanyakan kembali, bagaimana keadaan sholatnya? Dia sudah nggak sholat lagi, dia bilang, sejak setahun belakangan. Bayangkan, dia seorang akhwat yang rajin pengajian gitu ya. Kita merasa berarti kognitifnya diisi, pikiran diisi. Tapi pikiran diisi pun kalau kolbunya bermasalah, maka dia tidak melakukan ibadah. Kenapa kolbu akhwat tersebut bermasalah? Ternyata ayah dan bunda dia menerima ya berbagai ujian hidup yang memang cukup berat ya, terkait dengan kekerasan seksual, kemudian keluarga yang broken home, ayah melakukan kekerasan dan sebagainya. Yang diterjemahkannya sebagai banyak ujian hidup yang kepada dirinya, kekecewaan yang sangat luar biasa sampai pada suatu level dia merasa Allah tidak menyayangi dirinya. Nah, inilah ayah dan bunda gitu ya. Betapa ternyata jantung itu lebih berperan besar ya terhadap kondisi seorang manusia.
Dan selain jantung, ada lagi yang lebih hebat lagi dalam mengontrol karakter atau perilaku manusia. Apa itu? Pikiran bawah sadar. Bawah sadar ini porsi terbesarnya di mana? Porsi terbesarnya ada di jantung, tempatnya, dan di otak. Ya. Kalau di otak kita ada namanya hipokampus, tempat memori jangka panjang. Ya. Di sanalah kita menyimpan kadang-kadang kekecewaan, kesedihan kita, traumatis kita di sana. Kadang seorang ibu tahu nih ya bahwa harus bersabar dalam mengasuh anak. Tapi kok dalam tata implementasinya nggak mudah gitu. Ternyata ya dia bermasalah dengan luka batinnya di masa lalu. Dia menyimpan memori kekecewaan yang cukup dalam di hipokampusnya. Ini yang kadang-kadang ya perlu banyak diterapi kadang-kadang dalam sehari-hari kadang-kadang yang saya temuin. Nah kalau jantung ya kalau otak menerima informasi itu 2000 bits per detik ayah dan bunda. Ternyata jantung lebih banyak lagi, 4 triliun bits per detik. Masya Allah, kita bayangkan. Jantung ternyata menerima informasi itu jauh lebih banyak dibandingkan otak. Inilah yang akhirnya gitu ya, mengapa gitu ya, kita perlu banget menerapkan pola asuh yang ramah terhadap jantung dan otak. Karena kalau seandainya anak itu diasuh dengan pola asuh yang ramah dengan jantung dan otak, akhirnya anak-anak tersebut dia akan memproduksi hormon cinta di dalam tubuhnya. Hormon cinta kayak serotonin, oksitosin, dopamin, dan sebagainya. Kalau seandainya ini komposisinya cukup di tubuh seorang manusia, apa yang terjadi? Rasanya tenang, damai, bahagia, rileks. Kan kondisi-kondisi seperti ini yang kita harapkan. Saya itu kadang-kadang nanyain loh gitu ya, dengan anak-anak pengguna zat narkoba itu penyalahgunaan zat adiktif, saya nanya, "Nak, kok kenapa sih ya pakai Lemvok? Kenapa sih minum obat batuk atau obat flu itu sampai 1 keping plek 10 biji?" Jawabannya cukup membuat kita shock barangkali. Saya cuma hanya mencari ketenangan, Bu, kedamaian. Ya. Rasanya melayang, bahagia banget. Walaupun hanya sesaat. Kalau kita pikir jawaban seperti itu, mereka kepengennya apa? Mereka kepengennya cinta sebenarnya. Cinta dari orang tua yang bisa dihadirkan dari tingkah laku orang tua, dari tatapan mata orang tua, gitu, dari lisan orang tua yang nyaman bagi telinga anak. Ketika efek hormon cinta ini ya terus gitu tidak bisa kita hadirkan di dalam keluarga kita, maka anak-anak kita sangat rentan sekali terhadap ya kenakalan remaja sampai penyalahgunaan zat adiktif. Anak-anak kita gitu ya, menurut sebuah penelitian ya, anak-anak yang tidak teradiksi dengan games online, anak-anak yang tidak teradiksi dengan pornografi, relatif tidak teradiksi dengan gadget adalah ketika dia merasakan kehadiran cinta di dalam rumahnya. Tetapi salah satu faktor risiko pemicu kenapa ya anak itu bisa teradiksi dengan pornografi, games online dan sebagainya, itu karena anak-anak berada dalam kondisi belas, bore ya, bosan, lonely, kesepian, angry, marah ya. Mereka dalam kondisi stres, tired, mereka dalam kondisi sangat lelah. Inilah kondisi di mana mereka menumpuk banyak sampah emosi, akhirnya anak-anak tersebut ya mereka mengalihkan kepada hal-hal terkait dengan kerusakan moral tersebut. Nah, inilah akhirnya ayah dan bunda ya yang terjadi di negara kita ya. Emosi negatif jadi bagian terbesar dari anak-anak kita. Bahkan KPAI mengatakan 73,7% ayah dan bunda. Ingat, 73,7% ya. Justru pelaku kekerasan itu siapa? Bukan orang luar. Ternyata pelaku kekerasan itu adalah orang tuanya sendiri kepada anak-anaknya. Ini mungkin salah satu penelitian dari Journal of Marriage, barangkali ini perlu kita cermati ya dan bunda gitu ya. Ternyata kalau kita pengen bikin anak kita gangguan jiwa, nggak kepengen kan anaknya gangguan jiwa, resepnya mudah banget ini kalau mau dipraktekkan. Cukup melakukan teriakan katanya 25 kali atau lebih per tahun, ini ternyata sudah cukup mengakibatkan ketidakseimbangan jiwa pada anak. Ya, anaknya akan menurun harga dirinya, dia suka agresif, suka menyerang orang lain, ya, ngebully gitu ya, tingkat depresinya lebih tinggi. Kalau kita pikir 25 kali per tahun ya atau lebih per tahun, artinya dalam sebulan itu diizinkan sekitar 2-3 kali ya, 2-3 kali, itu sudah cukup ternyata membuat anak kita mengalami ketidakseimbangan jiwa. Tapi coba kita cek ya, kira-kira gitu ya, dalam sehari kita berteriak berapa kali dengan anak kita? Jangan-jangan
bisa tiap hari ada tuh ya. Atau seminggu sekali lah gitu kan ya. Ya. Ya, memang terkait dengan teriakan ini memang ya ada teriakan kemarahan, ya ada teriakan memang barangkali suara intonasinya tinggi, tentu saja akan berbeda kadarnya gitu. Tetapi salah satu penelitian dari kisah Lisa Elliott, dia seorang neuroscientist ya, bagaimana hubungan antara teriakan dengan kerusakan otak ini patut kita cermati ya. Ternyata ketika orang tua melepaskan emosi negatif dan membentak anak ya, di sana membentak terutama anak-anak yang usia 5 tahun ke bawah ya, ternyata nanti akan menghasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini bukan gelombang suara biasa ya dan Bunda, tapi suatu gelombang khusus yang dipancarkan otak anak tentunya ya. Gelombang ini ternyata nanti akan bergabung dengan gelombang suara siapa yang berteriak, ayahnya atau ibunya yang berteriak. Akhirnya apa yang terbentuk? Gelombang ketiga. Gelombang ketiga inilah yang efeknya sangat destruktif sekali terhadap sel saraf otak anak. Sehingga hanya dengan sekedar satu bentakan saja ya bisa menghancurkan begitu banyak jutaan bahkan 1 miliar sel otak anak yang terkena gelombangnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sistemnya rambatan ayah dan bunda. Ya. Dan ternyata efek kerusakan sel otak ini akan lebih besar lagi terjadi pada anak kecil yang dijadikan sasaran kemarahan. Ya. Tentu akan berbeda tingkatnya dengan orang dewasa ataupun remaja gitu ya. Nah, jadi ayah dan bunda kita jadi bertobat ya. Kalau seandainya suka teriak dengan anak, ya Allah gitu ya, ternyata ini bisa menghancurkan sekian banyak sel saraf otak anak kita. Begitu juga ketika dilakukan penelitian di 10 provinsi oleh Save the Children, ternyata ya 30% itu kan banyak ya dari 100% ya. Anak-anak kita itu mengalami tindak kekerasan katanya, baik di rumah maupun di sekolah. Dan justru kekerasan yang barangkali tidak kita rasakan adalah kekerasan verbal ya, kekerasan yang justru dari lisan. Tapi ayah dan bunda terkait dengan kekerasan yang keluar dari lisan, ini adalah salah satu permasalahan yang cukup banyak saya tangani. Ada orang dewasa, ya. Kadang-kadang ada loh yang datang ke saya itu, misalnya contoh dia dosen gitu ya, pinter gitu ya, hebat gitu ya. Kemudian datang ke saya itu dalam kondisi saya merasa lemah, saya merasa tidak berdaya, saya merasa tidak berharga. Kemudian saya tanyakan, apa masalahnya Bu? Apakah suami barangkali kurang perhatian dan sebagainya? Entah saya merasakan kok segala capaian hidup saya itu tidak berarti. Bunda. Ya. Ternyata setelah saya gali akar permasalahannya, pola asuh di masa kecilnya yang menjadikan dia menjadi sosok dewasa yang rapuh. Suatu kecil dia sering dibanding-bandingkan misalnya. Ya, dan Bunda sering dibanding-bandingkan gitu ya. Waktu kecil saya itu merasa apapun capaian hidup saya itu kayaknya tidak berarti dibandingkan dengan capaian prestasi kakak atau adik saya. Inilah yang kemudian hari di usia dewasa ya yang belum termaafkan luka batin itu menjadikan dia sosok dewasa yang sangat rapuh ya. Luka batin, inner child. Kalau saya berbicara tentang luka batin masa kecil ayah dan bunda, ini sangat banyak sekali kasusnya. Kalau kita pengen tahu apakah kita ini orang tua yang banyak luka batinnya ya, boleh cek nanti ya kepada diri kita sendiri ya. Karena kalau seandainya kita banyak luka batin di masa kecil, maka kita sendiri yang perlu diterapi gitu, agar kita menjadi ayah dan bunda yang sabar ya. Nah, seperti apa orang tua yang memiliki luka batin nih contohnya, mudah baper, ayo. Mudah tersinggung, suka membanding-bandingkan anak, suka membandingkan dirinya dengan anak. Ini agak-agak riskan nih, karena kita kadang-kadang suka ngebandingin ya, dulu loh mama gitu ya, atau bunda, dulu kalau ke sekolah jalan kaki kemana-mana, bunda, wah dulu sudah bisa masak umur segini, kamu kok nggak bisa dan sebagainya. Banyak ya kadang-kadang cara kita membandingkan dengan anak. Tujuan sih baik ya. Kita ingin anak kita termotivasi barangkali. Kita ingin anak kita mendapatkan inspirasi dari masa lalu. Tetapi kadang-kadang cara penyampaian, nanti kita bicara bahasa cinta yang tadi disampaikan oleh Risa, kadang-kadang nggak sampai ini ayah dan bunda. Ya, akhirnya anak kita tidak merasakan cinta. Ketika anak tidak merasakan cinta, surveinya mengatakan salah satunya oleh bahwa anak yang tidak merasakan cinta dari orang tuanya, mereka akan melakukan banyak kekerasan ya terhadap lingkungannya. Mereka lahir menjadi orang-orang yang depresi ya, sedih dan kecewa gitu. Nah, ayah dan bunda gitu. Ketika anak-anak kita sering gitu ya tidak merasakan pola asuh yang baik dari kita, maka
cepat atau lambat ya mereka menjadi orang tua nanti di masa dewasanya adalah orang tua yang mampu menjadi orang tua yang toksik. Kemudian apalagi yang bisa kita cek kalau seandainya kita orang tua yang penuh luka batin, kita itu mudah marah. Kita orangnya overprotective ya. Kemudian kita itu orangnya serba permisif. Nah, jika ini terjadi pada diri kita, maka kita yang perlu mohon maaf ya dibasuh dulu luka batinnya. Sehingga inilah yang terjadi ayah dan bunda. Sulit rasanya kalau seandainya kita gitu ya berharap gitu ingin anak kita berkarakter unggul menjadi sosok pemenang juara kalau seandainya kita menciptakan individu yang neurosis, ketidakseimbangan jiwa. Orang-orang yang tidak punya empati, orang-orang yang sulit mengontrol diri, reaktif, impulsif. Orang-orang yang sifat reptilnya dominan. Kalau seperti ini yang terjadi adalah kita akan banyak melihat gitu ya. Orang yang susah melihat orang senang gitu kan ya. Orang-orang yang tidak bisa membingkai kesalahan orang lain dengan selain bingkaian buruk ya. Orang-orang yang sulit bersyukur dengan apa yang diraih gitu. Kalau saya mengisi materi misalnya contoh kenapa sih gitu ya wanita itu sulit sekali bahagia gitu ya. Ini saya akan bahas bagaimana otak reptil pada wanita kadang-kadang yang membuat dia berada dalam kondisi seperti itu gitu ya. Nah, kita akan mulai yang Bunda dalam waktu lebih kurang beberapa menit ke depan bagaimana sih teknis dari pengasuhan yang ramah terhadap jantung dan otak. Ini sebagai jawaban kita dalam materi pada hari ini. Pengasuhan yang ramah terhadap jantung dan otak itu adalah segala hal yang dilakukan oleh orang tua ya kepada anak yang menimbulkan efek ya hubungan emosional yang kuat terhadap anak. Tentu saja ini dimulai dari sejak janin. Tadi kan saya katakan gitu ya bahwa anak kita itu bisa mengalami luka batin justru sejak janin. Di audio motivasi keluarga saya di channel YouTube itu udah ada 3 audio tuh yang saya bahas terkait dengan luka batin sejak janin ya bisa didengarkan kalau mungkin lebih dalam ya. Nah, teknisnya seperti apa ya Anda Bunda? Justru saya mengajak di sini ya teknis yang pertama itu adalah kita sebagai orang tua kita tahu dulu nih tujuan hidup. Kita sepakat ya tujuan hidup kita di surah Az-Zariyat ayat 56 ya bahwa Allah menciptakan kita ya jin dan manusia tujuannya supaya apa? Supaya mereka menyembah ya, supaya mereka menyembahku kata Allah. Maka kita berharap gitu ya, menjadikan anak-anak kita adalah ladang amal. Kita berharap ya cara kita mendidik anak kita membuat Allah ridho dan tercatat sebagai ibadah di sisi Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita berusaha menjadi orang tua yang solih, bukan hanya menuntut anak kita yang solih. Saya sangat senang sekali ya sekarang ini bagaimana fenomena banyak sekali ya orang tua yang menyekolahkan anaknya di tahfiz Al-Quran gitu ya. Mereka diharapkan menjadi para penghafal Al-Quran. Saya sangat bahagia. Tetapi jangan sampai ayah dan bunda ya ini menjadi ambisi luar biasa dari para orang tua sehingga anak kita merasa tertekan. Karena mohon maaf sekali lagi saya katakan, saya itu beberapa kali juga menangani kasus ya terkait dengan anak-anak yang dalam pandangan manusia itu sangat solih dan solihah. Anak saya menceritakan suatu hari ya seorang temannya waktu itu kelas 1 SMP dia sudah hafal sekitar 16 juz ya ayah dan bunda. Kalau kita pikir tentu dia dengan capek 16 juz itu sangat bahagia sekali. Tetapi apa yang terjadi? Anak tersebut ya teman anak saya itu suka menangis di toilet maupun ya di rumah dia menceritakan. Mengapa dia menangis? Karena dia mengatakan begini. Dia setiap hari harus menyetor 4 lembar ya, 4 halaman. Kalau hari itu tidak menyetor 4 halaman, maka besok rapel ya sejumlah kekurangannya. Sampai dia merasa dia tidak bisa lagi hidup ya berinteraksi dengan teman-teman dan sebagainya. Karena barangkali dia tidak semua anak cepat dalam menghafal Quran gitu kan ya. Bisa jadi dia tipe yang lambat gitu. Nah, akhirnya anaknya tertekan karena dia kebetulan anak wanita sudut matanya sangat luas ya. Karena dia menghalalkan segala cara ayah dan bunda. Ketika dia nyetor dengan orang tuanya ya, dia ngintip-ngintip lah gitu membaca Al-Qur'an itu gitu ya. Dan ibunya nggak tahu gitu ya, yang penting setor. Dan suatu hari ketika ada suatu lomba, dia gagal memenangkan perlombaan itu. Ibunya sangat marah. Ya, kenapa ibunya marah? Karena dia merasa selama ini anaknya sangat pintar. Masa cuma sekedar lomba untuk kapasitas 5 juz aja dia tidak menang, sedangkan dia sudah hafal 16 juz. Ya, ini yang tidak kita harapkan ayah dan bunda ya. Jangan sampai ya kita menginginkan kebaikan pada anak kita, justru yang terjadi adalah sebaliknya gitu ya.
Anak kita menjadi penghafal Quran tetapi karakternya rapuh, akhlaknya rapuh. Saya juga kadang-kadang gitu ya mendapatkan anak penghafal Al-Quran ya 30 juz, saya mendapatkan cerita, tapi suka nonton video porno. Saya suatu hari mendapatkan konseling gitu ya, seorang mahasiswa, dia lagi kuliah di Kairo, kebetulan saya sering kadang-kadang mengisi juga gitu ya grup-grup komunitas orang tua sekolah pranikah di pesertanya dari luar negeri. Kalau kita pikir ya dia kuliah di Kairo ya di Al-Azhar, jurusannya Usul Hudin kalau nggak salah ya. Ini adalah calon ulama, tapi keluhannya kepada saya adalah, Bu, saya nggak bisa lepas dari pornografi. Saya suka banget nonton pornografi. Gimana ya, Bu? Saya sudah nggak sanggup lagi dengan diri saya. Apa yang terjadi? Apa yang masalahnya? Kenapa nggak connect gitu ya kan ya? Ada sesuatu yang lepas di sana terkait dengan ada pola asuh di sana yang membuat seseorang itu bisa berada dalam posisi seperti itu. Nah, kemudian ayah dan bunda, teknis berikutnya adalah kita perlakukan anak dengan penuh penghargaan dan bebas dari tindakan kekerasan. Kalau dalam buku kami ya, di dalam buku Parenting Guide ya, mungkin kalau nanti ada yang berminat ya silakan ya. Ini memang ada di toko buku Gramedia, tetapi kalau di sini bisa temui Risa nih ya, kebetulan punya stoknya. Nanti dapat tanda tangan langsung ya. Kita bahas lengkap, ada 12 sampai 15 jenis ya, pola komunikasi tradisional yang patut kita hindari. Ini nggak bisa saya bahas semuanya karena waktu kita terbatas. Silakan dibaca. Nanti kalau seandainya ada yang bingung, saya akan bahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian gitu ya, memahami ya tahap perkembangan dan kepribadian anak. Ini sangat penting sekali ayah dan bunda. Kadang-kadang gitu ya, kita sering melakukan kesalahan terhadap anak hanya gara-gara kita tidak memahami tahap perkembangan dan kepribadian anak. Sebagai contoh, ada anak yang kayaknya kreatif banget ya, suka mengganggu adiknya misalnya. Kalau kita melihat ini, ya Allah, anak ini kayaknya setiap hari kalau nggak bikin adiknya menangis, kayaknya nggak senang. Ternyata di balik anak yang suka usil dan mengganggu adik itu, ya, mereka ini adalah anak-anak yang kreatif. Kenapa saya katakan kreatif? Karena hanya sekedar mengganggu adiknya, mereka itu memerlukan ya pekerjaan melibatkan otak prefrontal cortex juga ya dan bunda gitu ya. Bagaimana mereka bisa menyusun rencana, kemudian saat kapan mereka bisa mengganggu, dan pas momennya. Tidak kayaknya kita sebut sebagai kreativitas. Tapi ini kreativitas yang barangkali jika tidak kita perbaiki, di kemudian hari bisa merusak. Begitu juga kita pola asuh dengan anak perempuan, dengan anak laki-laki tentu berbeda gitu ya. Di Indonesia, anak laki-laki justru banyak mendapatkan kekerasan, misalnya contoh verbal, lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Gara-garanya apa? Banyak ibu kadang-kadang nggak memahami seperti apa anak laki-laki. Contoh, anak laki-laki itu misalnya sudut matanya kan lurus ya. Ketika sudut matanya lurus, mereka relatif lebih sulit nih mencari barang-barang hilang misalnya contoh. Maka kadang-kadang anak laki-laki itu suka teriak-teriak, mana bajuku, sepatuku di mana, kaos kaki di mana, ya. Nah, nanti kita sebagai orang tua kadang-kadang kesel. Setiap hari permasalahannya itu terus gitu kan ya. Kita akan bilang, ini nyarinya pakai mata apa enggak sih gitu kan ya. Ini nih, ini aja enggak dapat, barangkali ya kena marah lagi. Padahal mohon maaf ayah dan bunda, anak kita tuh nyarinya pakai mata gitu ya, anak laki-laki kita cuma matanya lurus gitu kan ya. Dia susah tuh men-scan kiri kanan, beda dengan anak perempuan. Begitu juga gitu ya. Kadang-kadang anak laki-laki kita merasa terancam ya, terintimidasi ketika cara berkomunikasi ibunya, misalnya contoh investigasi caranya ya, ini cara yang tidak begitu disukai oleh laki-laki ya. Makanya kadang-kadang ada beberapa kasus KDRT ya, kadang-kadang cuma permasalahannya komunikasi yang reaktif pada perempuan ya, yang ditanggapi oleh otak laki-laki sebagai suatu modus berperang ya. Nah, misalnya pada anak kita yang usia remaja, kalau kita tidak memahami tahap perkembangan usia remaja, maka kita akan menghadapi remaja yang sangat sulit ya. Konon remaja banyak badai-badai emosinya gitu ya. Pada remaja memandang segala sesuatu hitam putih versi mereka. Padahal gitu ya, ketika kita mampu menjadi sahabat remaja, Masya Allah gitu ya, betapa banyak nanti potensi dan kekuatan anak remaja kita mampu kita maksimalkan ya. Nah, ayah dan bunda, bagaimana dengan cara kita memberi bahasa cinta? Ini nanti Risa nih menyampaikan. Saya akan berbagi ya tentang bahasa cinta ya. Kebetulan Risa juga ikut bersama dengan saya ya, adik saya yang ada di Kota Jambi. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa jelas terdengar? Ya. Iya. Perkenalkan, saya Risa Mutia. Saya bersama kakak saya, Ibu Rimalia, yang barusan menyampaikan materi yang sangat, insya Allah luar biasa, Masya Allah. Di materi yang memang kami adaptasi dari buku kami ini, yaitu Parenting Guide. Kami tulis bertiga. Nah, di situ memang banyak sekali membahas masalah pengasuhan, yang walaupun di situ dengan tujuannya untuk remaja, tapi untuk penerapannya kita lakukan dari masa yang jauh sebelum remaja, yaitu dari masa kecil. Nah, kemudian tentunya kita ingin tahu ya ayah dan bunda bagaimana bahasa-bahasa cinta yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Halo Bu, suaranya hilang Bu. Iya, membaca bahwa ada seorang konselor pernikahan dan penulis buku tentang teori bahasa cinta yang bernama Gary Chapman, memang orang luar ya. Ada 5 bahasa cinta, maksudnya ada bahasa cinta yang bisa kita ekspresikan kepada anak-anak kita. Itu melalui sentuhan fisik, kita bisa memberikan juga hadiah atau kata-kata afirmatif atau kata-kata yang mempengaruhi mereka. Kemudian bisa juga melayani atau kebersamaan. Jadi kebersamaan di sini kehadiran fisik kita sebagai ibu atau ayah bagi mereka. Bahkan bagi anak kita cukup kehadiran ayah di samping mereka menemani mereka bermain itu sudah bisa mengajarkan tentang karakter kepemimpinan. Bayangkan ayah tidak melakukan apa-apa, hanya membersamai mereka ketika bermain. Nah, tetapi ada satu jenis terapi yaitu sentuhan fisik yang bisa kita lakukan. Dan ini sangat mudah, dan mudah-mudahan sebagian besar dari kita sudah melakukannya, terutama untuk anak-anak di usia sebelum remaja ya, di mana terapi ini membantu kita tanpa perlu banyak berkata-kata mungkin pada mereka, yaitu dengan terapi pelukan atau disebut dengan cuddle terapi. Nah, ketika anak-anak melakukan pelukan, kita melakukan pelukan kepada anak, itu sebelum jantung kita itu melekat dengan jantung anak kita. Nah, ayah dan bunda mungkin masih ingat ya, ketika anak-anak kita masih kecil, mungkin masih usia bayi atau mungkin setahun 2 tahun, ketika menangis apa yang kita lakukan? Langsung digendong, langsung dipeluk. Ini kenapa? Anak-anakku langsung tenang gitu. Satu, tentunya karena anak-anak mungkin di usia itu tadi langsung mengenali detak jantung ibunya. Yang kedua itu karena ketemunya jantung dengan jantung yang tadi sudah dibahas oleh Ibu Rima, bahwa jantung itu adalah kolbu, yaitu pemimpin dari pemikiran kita itu sendiri. Nah, ketika terjadinya pelukan atau sentuhan fisik kita dengan anak, itu akan muncul hormon-hormon cinta, yaitu ketika hormon-hormon cinta ini dilepaskan, apa yang terjadi pada anak? Maka stres mereka berkurang, akan muncul perasaan tenang, kecemasan mereka juga turun, dan muncul perasaan nyaman, mereka dicintai, mereka dibutuhkan, mereka diharapkan, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan ini kan timbulnya hormon stres atau hormon kortisol. Dan ini penelitian ini sudah sangat banyak dilakukan ya, ayah dan bunda. Nah, apalagi sih manfaat pelukan ini yang insya Allah mudah ya kita lakukan setiap hari, bisa kita lakukan. Ternyata bisa membuat anak-anak kita tambah pinter. Nah, tadi kan seperti dibahas Ibu Rima, kita pengen karakter kita tuh unggul, pinter, cerdas. Nah, pelukan ini ternyata membantu. Karena ketika anak-anak masa nyaman, dia akan otaknya maksimal tumbuh kembangnya. Nah, yang tadi sudah saya bahas juga, itu menghindari anak dari rasa cemas dan stres, serta sekaligus menghadirkan rasa bahagia. Selanjutnya akan membuat emosi anak-anak itu stabil. Nah, stabil itu tadi karena terlepasnya hormon-hormon cinta. Nah, selanjutnya apa lagi? Mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Nah, tadi Ibu Rima sudah begitu banyak menggambarkan tentang masalah-masalah yang dialami remaja kita, yang kita semua harap ya, jangan sampai gitu anak-anak kita di kemudian hari, anak-anak remaja kita tuh melarikan dirinya karena kekurangan cinta dari kita ke orang lain. Mengapa terjadi misalnya remaja-remaja kita yang
perempuan mungkin pacaran terus mereka seks bebas dan segala macam. Karena apa? Karena ternyata mereka hanya butuh cinta. Nah, tapi ketika hubungan kita dekat, erat dengan anak-anak itu, mereka akan lari ke kita ketika ada masalah. Itu yang kita harapkan. Nah, selanjutnya juga manfaat terapi ini adalah membuat kesehatan mental yang baik. Kesehatan mental yang baik. Dan selanjutnya lagi masih berhubungan dengan materi, yaitu membuat anak menjadi kuat. Kemudian juga memberi rasa aman pada anak, membuat anak merasa penting dan dibutuhkan, dan ini sangat penting untuk stimulasi perkembangan anak. Dan juga terakhir adalah memiliki perkembangan kognitif yang baik. Nah, perkembangan kognitif yang baik ini ternyata ini berdasarkan hasil penelitian ayah dan bunda. Karena apa? Ternyata anak-anak yang mendapatkan sentuhan fisik lebih banyak ketimbang anak-anak yang jarang disentuh fisik secara dengan orang tuanya itu tuh respon otaknya itu semakin kuat. Ketika respon otak semakin kuat, artinya stimulasi yang dilakukan terhadap otak semakin kuat. Apa yang terjadi? Maka anak-anak ini akan memiliki perkembangan kognitif yang baik. Ini bisa juga ditambahkan ya, misalnya kita melakukan sentuhan fisiknya itu tidak sebentar ya bunda ya, tapi bisa kita lakukan setiap hari dan kapan saja merasa dibutuhkan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara melakukan terapi pelukan? Nah, ini yang kita perlu tahu. Tidak sembarangan memeluk saja gitu ya. Nah, terapi pelukan bisa kita lakukan dengan kita panggil nama anak kita, lakukan posisi sejajar, kemudian kita peluk. Misalnya sebut saja namanya Abang siapa gitu. Kalau nama anak saya mungkin yang pertama Abang Naufal. Abang Naufal, sini Umi peluk dulu. Lakukan minimal 20 detik. Dan ketika itu bisa kita sambil ucapkan kata-kata yang mengatakan Umi sangat sayang dengan Abang, misalnya Abang anak soleh Umi, dan kata-kata positif lainnya. Dan sambil itu kita pancarkan energi cinta kita yang berasal dari dalam hati kita, di mana di situ kita benar-benar bersyukur atas kehadiran mereka dalam kehidupan kita. Energi ini memang tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan oleh anak kita sehingga merasakan cinta yang kita hadirkan. Mereka mengatakan, wah beneran orang tua aku mencintai aku, menyayang aku, membutuhkan aku. Ini bisa kita lakukan untuk berbagai tahapan usia ya, dari kita anak kita yang mungkin masih bayi, balita, atau usia di tingkat sekolah dasar, mungkin sampai ke tingkat remaja. Bahkan ya di luar negeri itu saking butuhnya mereka dengan pelukan sampai ada klinik-klinik yang menyediakan terapi pelukan. Tapi di Indonesia tidak mungkin, ya, di negara kita yang Muslim tidak mungkin ya, karena itu kan bukan mahram. Nah demikian ayah dan bunda, saya akan kembalikan kepada kakak saya sebagai pemateri utama. Saya ucapkan terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal bahasa cinta pada anak. Secara umum itu ada 5 jenis bahasa cinta. Kalau yang tadi dijelaskan Risa, salah satunya yang paling barangkali mudah sekali kita lakukan adalah terkait dengan sentuhan fisik. Ada bahasa cinta namanya layanan, ada quality time, ada kalimat-kalimat pendukung ya, dan hadiah. Pada umumnya ya orang tua menerjemahkan anak akan bahagia, anak akan merasa dicintai ketika mereka diberikan hadiah. Padahal dalam kenyataannya tidak seperti ini ya. Jadi tugas ayah dan bunda mulai hari ini ya, yuk cermati bahasa cinta apa sih yang paling dominan dan disukai oleh setiap anak. Biasanya setiap anak minimal punya 2 bahasa cinta yang paling dominan. Maka berikan bahasa cinta itu lebih sering. Maka insya Allah akan terjalin ikatan emosional yang sangat kuat dengan anak ya. Nah selanjutnya ayah dan bunda, bagian terakhir dari materi hari ini adalah bagaimana kita membangun iklim yang positif ya antara ya kita dengan pasangan ya. Ini penting sekali bagi pengasuhan anak. Iklim positif itu seperti apa sih? Salah satunya, tidak saya jelaskan seluruhnya karena waktu kita sudah jam 9:30 saya lihat gitu ya. Adalah bagaimana ayah dan bunda bisa membentuk keharmonisan di dalam pernikahan. Ini penting banget ya. Kasus-kasus misalnya yang saya tangani di mana anak-anak gagal memiliki karakter yang unggul di kemudian hari adalah ketika mereka melihat ayah dan bundanya sering mengalami konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Memang kalau kita berbicara tentang konflik rumah tangga, siapa sih rumah tangga yang tidak berkonflik? Tapi yang membuat kita unggul, membuat kita mulia adalah kemampuan kita dalam menyelesaikan konflik tersebut. Apakah kita bisa lulus dan menyelesaikan konflik itu atau tidak? Dan ayah dan bunda jangan takut dengan konflik. Karena pada kenyataannya justru kadang-kadang kita semakin dekat dengan pasangan ya, kita semakin memahami, semakin menghargai pasangan justru awalnya diawali dengan konflik gitu. Cuma ketika konflik itu tidak teratasi, maka pernikahan itu akan memasuki suatu kondisi yang lelah, kecewa, kronis, dan akhirnya bisa jadi toksik gitu ya.
Dan bukan tidak mungkin pernikahan itu akan berujung dengan kematian ya, kematian masuk pernikahan yang hancur gitu. Ini yang tidak saya inginkan. Suatu hari saya pernah ya menangani kasus di mana seorang wanita itu sudah bercerai ya, dia menikah lagi, jadi pernikahan antara duda dan janda. Dan pada saat bertemu dengan saya, dia pun ingin bercerai kembali. Apa sebabnya? Ketika saya tanyakan adalah penyebabnya ketika waktu kecil dia sering melihat ibunya mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh ayahnya. Sehingga bayangan gitu ya, ibunya mendapatkan penyiksaan itu benar-benar membuat dia merasa sangat sakit sekali, dan dia berpikir gitu ya sampai di usia dewasanya, saya tidak ingin seperti ibu saya yang lemah. Apa yang terjadi? Wanita yang penuh luka batin tersebut ya dan belum terobati tersebut gitu ya, ketika menikah dan bercerai, kemudian menikah dan ingin bercerai kembali adalah sedikit saja suaminya melakukan hal yang tidak diinginkan, maka dia akan bertindak sangat reaktif. Karena tubuhnya seperti membuat benteng di dirinya, ya, bahwa dia tidak ingin tersakiti. Nah inilah ya salah satu bentuk di mana seorang anak itu mendapatkan iklim yang tidak sehat bagi dirinya untuk menjadi seorang manusia yang berkarakter unggul. Ayah dan bunda, jika kita menginginkan perbaikan pengasuhan pada anak-anak kita, please kita harus melakukan pendidikan, kita harus memotong gitu ya siklus kekerasan. Karena kalau seandainya kita melakukan kekerasan fisik, verbal dan seterusnya kepada anak kita, maka kita akan menciptakan dan mewarisi kekerasan pada generasi-generasi berikutnya. Dan seandainya jika tidak dipotong siklus ini, maka sampai kapan gitu ya kita mampu menciptakan generasi-generasi yang memiliki karakter unggul. Cuma pertanyaannya, ketika kita sudah mengetahui tadi bagaimana teknis pengasuhan rama dan jantung ya terhadap jantung dan otak ya, kami jelaskan secara singkat, dan tentu saja kalau pengen lengkapnya ada di buku kami ya di Parenting Guide ini gitu ya. Pertanyaannya, apakah emosi kita stabil? Ini perlu kita jawab karena dalam kenyataannya tidak semua kita mampu ya membuat emosinya stabil. Ini perlu praktek ya, ini perlu pelatihan. Sampai kayak saya itu kadang-kadang sekedar membuat materi menjadi orang tua bijaksana dengan memaafkan saja, saya kadang-kadang perlu waktu training sekitar 3 jam kadang-kadang ya dengan audiens gitu ya. Karena banyak praktek-praktek yang akan kita ajak gitu ya kepada peserta bagaimana benar-benar menjadi orang tua yang pemaaf. Hanya sekedar orang tua yang pemaaf itu perlu luar biasa ilmunya. Nah, sebagai bagian akhir dari kami gitu ya, ayah dan bunda gitu ya, jika kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berkarakter unggul, anak-anak yang cerdas, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus sadari dulu, kita ini orang tua seperti apa bagi anak-anak kita. Apakah kita ini adalah orang tua yang memiliki banyak luka pengasuhan? Kalau seandainya itu yang terjadi pada diri kita, yuk, please kita perbaiki diri kita dulu ya. Kalau seandainya kita adalah orang tua yang memiliki kaki yang patah gitu ya, kita harus sehatkan kaki kita dulu sampai kita tetap mengasuh anak kita. Dan kita harus buat keputusan yang cepat bahwa kita menginginkan anak-anak kita sebagai anak-anak generasi cerdas, berkarakter rabbani gitu ya. Maka apa harus kita lakukan? Kita akan terus menjadi orang tua pembelajar, memperbaiki diri. Inilah pentingnya komunitas orang tua bijaksana yang akan nanti dilakukan oleh PW Salimah Jambi gitu ya, yang mudah-mudahan menjadi tempat pembelajaran bagi ayah dan bunda. Kita lakukan terus bertahap ya, kita berlatih terus ya untuk menjadi orang tua yang bijak bagi anak-anak kita. Dan insya Allah ketika kita konsisten ya, suatu saat kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan gitu ketika melihat anak-anak kita menjadi orang-orang yang mampu memberikan kontribusi sesuai dengan keunikan dan kecerdasan mereka. Oke, ayah dan bunda ya, sebagai penutup oleh-oleh dari saya kebetulan banyak kegiatan gitu ya, dan salah satu kegiatan yang sangat menarik adalah yang saya ikuti adalah di komunitas Almas ya. Ayah dan bunda, di sini banyak sekali pembelajaran kita dapatkan. Saya pun bisa hari ini bisa sharing dengan ayah dan bunda karena saya mendapatkan begitu banyak penguatan dari Grandmaster Mentor ya, Gus Reza atau Reza M. Sarif jika ada yang mengenal. Beliau ada motivator internasional. Dan insya Allah ya malam Jumat atau malam Sabtu nanti kita akan ada seminar gitu ya.
Sebenarnya gratis, ayah dan bunda cukup kontak nomor telepon saya, dan insya Allah ayah dan bunda akan mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa, terutama terkait dengan bagaimana menjadi orang-orang yang memiliki mental sukses, kaya, dan bahagia. Demikian barangkali ayah dan bunda, ini buku kami ya, yang bisa ayah dan bunda, kebetulan kita punya stoknya di rumah gitu ya, bisa hubungi Risa gitu ya. Dan insya Allah gitu ya, kami sangat berbahagia bisa hari ini bersilaturahim dengan ayah dan bunda. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bu Rima dan Bu Risa. Masya Allah, materinya luar biasa. Dan saat ini di waktu kita menunjukkan pukul 21.38, tapi alhamdulillah masih banyak para ibu-ibu soleha dan juga ayah yang masih mau bersama kita di sini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat, tapi sebelum itu mungkin ada yang ingin langsung, satu penanya dulu yang mungkin ingin langsung bertanya kepada Ibu Rima selaku konselor keluarga ya, bisa jadi mungkin ada masalah yang dihadapi sekarang atau mungkin ada yang ingin dicurhatkan ya, mumpung ini ada waktunya. Karena kalau kita lihat kondisi anak, kondisi keluarga, semua kita di sini kayak membawa beban yang berat. Tapi kalau kita berbagi cerita, bertanya, dan berdiskusi, insya Allah akan berkurang. Ada kata-kata menarik dari saya bahwa pentingnya cinta untuk anak kita itu membuat hidup kita bahagia. Kita hadir di tumbuh kembangnya agar sukses di masa depannya. Ya, baiklah, mungkin ada peserta yang ingin bertanya melalui sharing langsung, boleh dipersilahkan. Walaupun banyak yang mungkin mengaktifkan kamera, saya yakin ya insya Allah masih mendengar dari tadi ya, karena materinya sangat jarang dan menarik sekali untuk kita dengarkan. Namun sebelum mungkin menunggu ada yang ingin bertanya, boleh raise hand ya, nanti kalau ada yang bertanya. Kita akan melihat dulu pertanyaan yang sudah masuk. Tadi dari Bu Gusfanida ya, hanya saja ini maksud pertanyaannya mungkin nanti kalau beliau masih ada di apa namanya, diperbaiki, maksudnya dijelaskan bagaimana menghilangkan dalam memori anak kita pernah arah pada masa kecil yang sekarang sudah dewasa. Mungkin maksudnya menghilangkan memori yang pernah salah gitu ya, memori pernah salah agar tidak terbawa di masa dewasanya. Itu dari Bu Gusfanida. Kemudian ada satu lagi tadi dari ya ini ya, saya akan membacakan dari Bu Rahmawati. Beliau sangat mengapresiasi ya tema pada malam hari ini karena pembicaranya yang berdomisili di Banjarmasin, memang asli dari Jambi. Ini Masya Allah. Pertanyaannya adalah, boleh share pengalamannya selama menjadi konselor pendamping anak dan remaja, masalah apa saja yang sering dihadapi orang tua terkait masalah anak-anak mereka ya. Jadi ada dua pertanyaan tadi Bu Rima tentang bagaimana menghilangkan memori salah pada anak di waktu kecil, kemudian kedua tentang masalah yang sering dihadapi orang tua terkait pengasuhan anak. Nah, silakan Bu Rima. Suaranya nggak muncul, Bu. Belum kedengaran. Saya bisa dengar. Saya nggak usah pakai. Langsung aja ya. Ya. Ya oke, mudah-mudahan bisa dinikmati. Ayah dan bunda, memori apapun yang didapatkan oleh kita, anak kita atau siapapun sejak dalam janin itu tidak pernah hilang dalam ingatan, di dalam struktur otak kita. Hanya saja memori itu ada yang jarang kita akses, akhirnya kita lupa. Contoh, misalnya kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan teman kita di TK atau SD ya, itu sudah berubah tuh mukanya. Kita aduh ini siapa ya, kayak namanya kayak mukanya pernah ingat, tapi siapa ya? Memori itu tidak lupa gitu ya, tapi kita bisa mengingat itu. Cuma karena jarang kita akses, akhirnya apa yang terjadi ya, kita lupa dengan orang tersebut. Memori itu tetap tersimpan.
Begitu juga dengan memori. Contoh, kita pernah mengalami kesedihan, kekecewaan, luka batin dengan orang lain, pernah dimarahi dan sebagainya. Hanya saja ya, kejadian itu berkesan atau tidak, traumatis atau tidak, ya. Kalau kejadian itu sangat traumatis, biasanya akan disimpan dalam memori jangka panjang. Dan inilah yang akhirnya menciptakan orang-orang yang, mohon maaf saya katakan, ketika luka batinnya sangat dalam, akan menciptakan orang-orang yang seperti apa ya, gelas bocor atau ember bocor ya. Kemanapun dia diberikan cinta dan kasih sayang, orang memberikan perhatian kepada dia, tidak dianggap sebagai bentuk cinta dan kasih sayang. Orang seperti ini miskin cinta, karena sebelum ditambal itu embernya gitu ya, dia tetap akan miskin cinta. Misalnya dia sudah mendapatkan pasangan hidup suatu hari yang pasangan hidup yang baik, perhatian, tapi masih aja yang kurang. Dia punya mertua yang baik, kayaknya cerewet aja dia melihat mertuanya tersebut. Dia punya anak-anak yang Masya Allah, kalau orang lain melihatnya bersyukur banget punya anak seperti itu, tapi kurang terus. Ini berarti dia perlu ditambal. Ya. Sebelum ditambal, dia tidak akan mampu merasakan cinta dari orang-orang sekitarnya. Dan ini kadang-kadang banyak terjadi pada kita. Kalau seandainya, ya, kalau gitu Bu, nggak bisa dihilangkan, ya gimana tuh kalau seandainya memori itu menciptakan suatu kejadian traumatis. Nah, ini dia gitu kan ya. Kadang-kadang suatu hal yang sangat traumatis menimbulkan luka batin ya. Misalnya contoh inner child, misalnya ini salah satu contoh saja ya. Inner child itu adalah ada seseorang dewasa yang di tubuhnya itu seperti terperangkap anak kecil di tubuh orang dewasa. Jadi dia bisa sangat bertingkah laku kekanakan. Kekanakannya seperti ini. Misalnya contoh ketika dia dapat masalah kok langsung marahnya luar biasa gitu kan ya. Kok dia misal cuma gara-gara masalah kecil, orang tua ada banting pintu, banting gelas gitu ya, langsung mukul anaknya dengan sangat luar biasa ya, padahal masalahnya kecil. Kita nggak kok kecil kok bisa mukul, nampar dan sebagainya. Kok masalah kecil kok bisa ngambeknya segitunya. Saya punya teman ya, akhwat ya. Dia nggak mau disentuh pada beberapa bagian tubuhnya. Kalau kita sentuh bagian misal sini nih, sentuh gitu kan ya, dia langsung ngelak gitu. Kenapa gitu ya? Setelah saya tanya gitu ya, dia menangis menceritakan waktu kecil dia sering dipukul oleh neneknya di bagian tubuh tersebut. Jadi kalau seandainya dia dipegang, disentuh di bagian sini, memori lukanya tersambung lagi. Folder lukanya tersambung lagi. Nah, jika ini yang terjadi, maka kita perlu diterapi, perlu diperbaiki ayah dan bunda. Makanya cek saya bilang tadi ya, apakah kita ayah dan bunda yang pemarah, ayah bunda yang sensi gitu ya, baperan, ya, ayah bunda yang mudah tersinggung, suka membandingkan anak, membandingkan orang tua dengan anak, overprotective, orang tua yang permisif, orang tua yang otoriter, ini orang tua yang hasil dari luka batin yang sangat dalam. Kita harus diperbaiki. Nah, kalau pada anak, bagaimana cara memperbaikinya? Macam-macam, tergantung anaknya sekarang berada di episode yang mana. Kalau anaknya berada misalnya usia masih golden age, 0-5 tahun. 0-5 tahun ini biasanya anak banyak gelombang otaknya berada di posisi gelombang otak alfa atau theta. Kalau kita mengenal gitu, alfa atau theta. Inilah gelombang otak yang kalau kita sering dikatakan di mana anak tersebut mampu menyerap sebanyak-banyaknya informasi tanpa saringan, bak kapas. Wah, diserap, dispon, kapas spon ya, diserap semuanya. Maka pada anak-anak seperti ini, cara memperbaiki ya, barangkali dia pernah kita marahi luka batinnya adalah kita membilasnya dengan banyak melakukan hal-hal positif, kalimat yang positif ya, bahasa cinta. Boleh tadi lihat bahasa cinta anaknya apa? Sentuhan, kalimat pendukung, layanan, quality time atau apa? Itu dicek, itu diperbanyak. Sehingga kita berharap kalau memori itu banyak di tubuh anak kita, maka memori yang terkait dengan luka batin dan sebagainya sedih itu akan mundur. Atau barangkali kalau yang dimaksud adalah saya ini habis memarahi anak habis-habisan, ya suatu hari saya kesel dengan anak, saya marah, terus saya sadar apa yang saya lakukan. Nah, kalau ini masalahnya ini gampang aja nih ayah dan bunda. Ayah dan bunda bisa klik ya audio saya tentang kalau nggak salah judulnya membasuh luka anak ya. Saya lupa saking banyaknya audio saya produksi. Ada 300 audio saya produksi. Walaupun mati nih, nggak apa-apa kita lanjut ya. Nah, kalau itu ayah bunda tinggal lakukan terapi peluk rangkul. Namanya peluk rangkul gitu kan ya. Jadi ketika melakukan kesalahan terhadap anak, yang misalnya contoh kesalahan ini membentak ya. Kalau misalnya anak kita kan melakukan berbagai kenakalan, kesalahan barangkali dianggap orang tua. Nah, tetapi kesalahan orang tua di sini adalah nggak sadar membentak anak, keceplosan memukul anak gitu kan ya. Maka apa yang kita lakukan?
lakukan rangkul dan peluk anak sebelum anak tertidur. Karena kalau seandainya anak membawa lukanya gitu ya, ketika dia tertidur, maka anak kita akan memasuk ya ke dalam pikiran bawah sadarnya gitu ya, dan itu menciptakan traumatis yang lebih dalam lagi. Saya off video saya karena lampu di rumah saya mati ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Pengalaman saya sebagai seorang konselor keluarga dalam menangani berbagai kasus ya yang terjadi. Ini banyak banget ayah dan bunda gitu ya. Misalnya contoh gitu ya, saya sebelum ke Banjambi ini saya baru saja menangani ayah dan ibunya seorang pekerja yang baik ya, ASN malah dua-duanya. Tapi ternyata anaknya itu anak perempuan satu-satunya terlibat seks bebas gitu ya. Ketika saya tanya gitu ya, kenapa ini bisa terjadi? Lagi-lagi gitu ya. Ayah dan ibu itu punya luka batin di masa kecil ya yang sangat dalam sehingga mereka melakukan pengasuhan yang buruk pada anaknya. Anak merasa rumah bak neraka saja gitu, sehingga tidak betah di rumah. Akhirnya yang terjadi ya, dia keluar rumah, dia karena unkontrol gitu ya. Orang tua sering tidak mampu menjadi sahabat yang baik bagi anak. Apa yang terjadi? Akhirnya anak mudah sekali gitu ya menerima tawaran buruk dari laki-laki. Mohon maaf saya katakan bagi para ayah gitu ya. Saya beberapa kali menangani kasus di mana seorang wanita baik di usia remaja bahkan di usia dewasa dia tidak mampu menolak tawaran seks dari sekitarnya. Gara-garanya apa? Ayahnya mohon maaf gagal menjadi cinta pertama bagi anak perempuannya. Ini yang sangat saya sedihkan. Ada namanya materi tentang meningkatkan fitrah seksualitas pada anak. Misalnya contoh 0 sampai 2 tahun anak dekatkan dengan ibu, 3 sampai 7 tahun dekatkan anak dengan ayah dan ibu. 7 sampai 10 tahun dekatkan anak laki-laki dengan ayah, anak perempuan dengan ibu. 10 sampai 15 tahun dekatkan anak ibu, anak laki-laki dengan ibunya dan anak perempuan kepada ayahnya. Jika ini tidak terjadi dengan baik, maka mohon maaf ya, dalam berbagai episode kehidupan anak ini kadang-kadang banyak sekali permasalahan. Dan alhamdulillah kalau kita di Banjarmasin ya di Kalsel, saya sejak 2004 tuh di Banjarmasin ya, kita sudah melakukan berbagai pelatihan ya. Ada pelatihan misalnya contoh kemarin trauma healing, kemudian kita pelatihan misalnya ya kita pelatihan bahagia dengan memaafkan ya. Kemudian pelatihan menjadi orang tua yang saya lupa nih, pokoknya intinya menjadi orang tua yang bijaksana lah bagi anak ya. Jadi beberapa pelatihan kita lakukan ya supaya orang tua benar-benar nih gitu ya mampu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Memang kalau saya ceritakan wah kasusnya sadis-sadis. Ada yang kasus misalnya contoh anak pesantren ya yang menjual temannya gitu kan ya. Dia sendiri juga menjadi pekerja seksnya. Wah, pokoknya seram-seram. Tapi intinya ayah dan bunda gitu ya. Itu kasus banyak yang terjadi yang saya tangani memang serem-serem, tapi kita yakin gitu ya ketika kita mampu menghadirkan cinta dan kasih sayang kepada anak ya, insya Allah anak kita akan jauh dari hal-hal seperti itu. Cuma permasalahannya adalah kita sepakat mencintai anak-anak kita, tapi yang jadi masalah adalah apakah anak kita sudah merasakan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Itu yang harus kita jawab pada hari ini. Demikian barangkali Mbak Oktarina. Wah, ini saya dekat lampu nih. Ya, terima kasih Bu Rima. Alhamdulillah jawaban yang sangat luar biasa tentang menghilangkan memori yang salah terhadap anak dan juga kasus-kasus ternyata banyak di sekitar kita yang mungkin banyak kasus yang sudah ditangani oleh Mbak Rima ya tentang anak alim ternyata punya sifat tertutup yang lain dan lain sebagainya. Nah, satu aja mungkin yang ada pertanyaan masuk dari Mbak Sucitra, Nofsi Sucitra tentang untuk menyelesaikan konflik alam bawah sadar alias sampah-sampah di masa lalu, selain ke psikolog langsung, apa ada cara atau terapi mandiri untuk mengatasinya? Nah, untuk mengatasi sampah-sampah masa lalu ini apa ada terapinya ini Bu Rima? Dari Mbak Fitra ya? Iya, dari Mbak Citra. Mbak Citra saya punya ini video, silakan cek di Rimalia Karim ya, Sahabat Keluarga Indonesia. Saya produksi 3 audio kalau nggak salah terkait dengan apakah kita itu ini kolektor sampah emosi, bukan kolektor perangko ya zaman dulu ya, tapi kolektor sampah emosi itu ada cara mengeceknya, silakan di audio saya. Kemudian bagaimana kita mengalirkan sampah emosi itu juga saya bikinkan di audio terpisah gitu ya. Nah,
ciri-cirinya tadi ya, kalau kita banyak sampah di diri kita itu bawaannya suka marah, suka tersinggung, suka sensi. Kalau misalnya cara membuang sampah itu gampang kok Mbak Citra, gitu kan ya. Kalau ibu itu punya mekanisme buang sampah yang sangat hebat, ngomel dengan menangis. Cuman masalahnya gini, kalau ngomelnya depan anak, oke, sampah kita terbuang. Kenapa sih kita kalau seandainya habis ngomel itu lega? Karena sampah kita terbuang. Kalau para ayah barangkali dia nggak punya mekanisme ini ngomel-ngomel ya, karena ayah biasanya minim ini ya kata ya, hanya 7.000 kata. Ibu ngomel-ngomel. Tapi kita buang sampah dengan cara seperti ini, yang terluka adalah lingkungan kita. Anak kita terluka, pasangan kita terluka, ataupun lingkungan kita terluka. Maka cara membuang sampah seperti ini baik buat kita, tidak baik buat lingkungan kita. Kalau di dalam Islam kita diajarkan, kita itu membuang sampah itu nggak ngomel-ngomel, ya, nggak juga disimpan gitu ya, diam sendiri, akhirnya jadi sampah emosi gitu ya. Tapi tengah-tengah kita buang, tapi kayak lagunya Tantri Kotak, pelan-pelan saja, gitu ya. Jadi gimana caranya? Nah, maka saya ajarkan, boleh nih, gitu ya, kalau punya tempat teman curhat, ya, boleh kita curhat. Tapi sedih juga nih kalau jadi teman tempat curhat ya, kita hanya dengar curhat saja. Ya, kalau seandainya emosi kita stabil, karena pada saat kita menerima curhat, mohon maaf, orang yang kita hadapi itu berada dalam level emosi negatif ya. Ini biasanya mereka memberikan juga energi negatif. Kalau kita lagi nggak stabil, kita lagi nggak mood, kecewa, kita lagi nggak nyaman gitu ya, maka kita mendapatkan energi negatif dari dia. Pernah nggak sih gitu ya Mbak Okta gitu ya, teman curhat, pulang habis dengar teman curhat itu bebannya capek-capek, pegel-pegel, pernah nggak merasa gitu? Kita nggak ngapa-ngapain, cuma dengar curhat, tapi kok capek banget, pusing. Yeah. Pernah gitu? Ya, bayangkan kalau setiap hari ada 2-3 orang yang curhat. Curhatnya pakai marah-marah, kesel, marah, pokoknya segala macam. Itu ya saya hadapi, gitu kan ya. Nah, kalau kita emosi kita tidak berada di level emosi positif, maka kita akan mendapat energi negatif. Karena tubuh kita akan mengeluarkan energi, ya, pikiran, perasaan kita akan mengeluarkan energi. Energi itu akan tervibrasi, ya. Energi ini tervibrasi ayah dan bunda. Misal contoh, kita sedih, kecewa, kita jadi orang tua nggak usah ngomong. Kita sedih, kecewa, frustrasi, nggak usah ngomong. 1,5 sampai 2 meter orang di sekitar kita akan mendapatkan vibrasi negatif dari kita. Jadi kalau seandainya kita punya karakter yang buruk, kolbu yang nggak sehat, mohon maaf, kita nggak usah ngomong aja, tapi lingkungan kita sudah nggak nyaman dengan diri kita. Jadi kalau kita menjadi orang tua yang memiliki kolbu yang tidak penyayang dengan anak, ya, menjadi orang tua yang barangkali punya dendam di masa lalu, yang jadi korban itu bukan hanya diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Karena 1,5 sampai 2 meter ya, energi kita tervibrasi. Tidak saja tervibrasi, namanya juga terresonansi ya dan bunda. Balik lagi. Nah, untuk kita bisa curhat tadi saya bilang ya, kita bolehlah saya curhat, boleh pilih teman ya, atau curhatnya dengan Allah gitu kan ya. Boleh dong gitu ya. Kita nangis dengan Allah, nggak hanya sekedar doa, ya memohon harapan dan sebagainya. Boleh kok nangis-nangis. Atau kalau kita mau melakukan terapi self-talk, ada terapi self-talk ya. Terapi self, cuma kebanyakan kita itu self-talk-nya, berbicara dengan dirinya banyaknya negatif. Ya. Kita boleh keluarkan dulu curhat kita. Kalau kita pengen dengar lagu-lagu sedih-sedih juga boleh kok. Yang ingin mengeluarkan emosi kita, nangis kita boleh. Tapi setelah itu ditutup ya, dikasih sugesti positif ya. Jadi kalau levelnya masih rendah, nggak sampai menimbulkan luka batinnya sangat dalam, nggak perlu ke psikolog kok. Kita bisa gitu ya, tiap hari menjadi terapis di dalam rumah tangga kita sendiri. Ini ada materinya. Kalau tertarik ya, bagaimana menjadi terapis di dalam keluarga, itu ada materi. Ya nanti kita akan jelaskan itu terkait tentang teknik-tekniknya, lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Ya insya Allah. Gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak cukup waktunya. Tapi kalau pengen yang materi singkat-singkatnya boleh di YouTube saya, Rimalia Karim ya, Sahabat Keluarga Indonesia. Baiklah, itu tadi jawaban dari Bu Rima, menarik sekali ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sesi diskusi ini, dan bagi yang masih ada bertanya, insya Allah
silakan bergabung di komunitas KOB. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya akan kita jawab di sana dan mungkin insya Allah kita bisa berdiskusi di sana. Ibu-ibu atau bunda dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini di tempat kami sudah menunjukkan pukul 21.57 ya. Langsung saja kesimpulan dari materi kita ini adalah bahwa cinta yang hilang pada seseorang itu bisa dilatar belakangi oleh problematika dalam keluarga. Salah satunya kehilangan peran ayah ataupun bunda. Nah, untuk itu perlu sinergi pembentuk kecerdasan dan karakter anak, diantaranya cinta dan kasih sayang, gizi seimbang, lingkungan, dan stimulasi yang terus diberikan. Nah, sejatinya semua anak itu cerdas, namun struktur otak yang menentukan kecerdasan dan karakternya. Letaknya ada di jantung dan di otak. Maka pengasuhan yang ramah jantung dan otak membuat hormon cinta kita diproduksi sehingga anak memiliki karakter yang unggul, cerdas, dan juga sukses di masa depannya. Sehingga akan membangun iklim yang positif bagi pengasuhan anak. Terima kasih sekali lagi buat Bu Rima, mungkin closing statement mungkin untuk terakhir ya. Silakan Bu Rima. Bunda, ya saya masih ada di Jambi sampai hari Sabtu ya, Sabtu nanti insya Allah. Jadi kalau bagi yang pengen konseling ya, saya persilahkan gitu ya. Syaratnya sangat mudah untuk mendapatkan konseling gratis dari saya. Cukup Anda share channel YouTube saya ke 5 grup. Kemudian Anda kasih like, comment, and subscribe ya, minimal 2 video gitu ya. Insya Allah ini semua buat Anda. Anda akan dapat ilmunya, Anda dapat bahagianya karena sudah meng-share gitu kan ya. Anda memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Dan bagi Anda ingin konseling gratis, cukup dengan syarat yang mudah itu Anda sudah bisa ya, bisa diskusi apa aja. Saya kebetulan juga sebagai hipnoterapis profesional ya. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang berat memang kita harus diterapi dengan hipnoterapis ya, boleh ke psikolog, hipnoterapis ya, boleh kalau sangat berat ke psikiater. Ya. Kalau terkait dengan konflik rumah tangga, luka batin itu dengan terapi olah pikir juga sudah cukup ya mengatasi permasalahan insya Allah. Ya, gitu. Terima kasih Bu Rima sekali lagi. Jadi alhamdulillah Bu Rima sampai hari Sabtu. Nah, buruan rumahnya di Talang Bakung. Nanti kita akan kasih alamat bagi yang ingin mengunjungi Bu Rima. Syaratnya tadi sudah disampaikan dan ini mumpung gratis ya. Kapan lagi kalau kita ke psikolog itu tarifnya biasanya 500 sampai 1 juta. Nah, ini gratis ya. Psikolognya langsung datang dari Banjarmasin ya. Jadi ibu-ibu yang memiliki masalah keluarga, pola pengasuhan anak, kemudian juga dengan pasangan ya, silahkan datang langsung dan menghubungi Bu Rima. Dan juga jangan lupa bergabung di komunitas KOB Salimah Jambi yang sudah di-share linknya di kolom chat. Mudah-mudahan nanti kita akan launching komunitas ini dan setiap waktu kita akan memberikan materi parenting. Kemudian ada market day, namanya ibu-ibu suka shopping kan. Nah, jadi ada market day-nya dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti Bu Risa selaku adik Ibu Rima yang ada di Jambi, mudah-mudahan bisa bergabung dengan komunitas kita di Jambi, insya Allah. Saya Oktarina Sumba, mohon maaf selama menjadi moderator dari tadi ya, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih kepada peserta yang sudah standby ataupun mengikuti acara ini, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Bu Bunga. Terima kasih Bu Rina. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan telah sama-sama kita ikuti sesi materi dan sesi tanya jawab, berakhir pula lah webinar kita kali ini. Silahkan bergabung dengan grup WhatsApp komunitas orang tua bijak yang telah di-share di kolom chat untuk mengikuti webinar parenting skill dengan tema-tema lainnya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan selama jalannya acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Ibu. Sampai jumpa ketemu di komunitas. Terima kasih Bu Rima. Terima kasih Bu Rima, Bu Risa. Ya, bagi yang ingin pesan bukunya boleh di komunitas ya, dapat tanda tangan langsung dari penulisnya. Oh ya, sertifikatnya nanti akan di-share juga di grup komunitas orang tua bijak ya, di WhatsApp group. Oke, saya izin keluar ya Mbak. Ini Bu Emma ya. Mbak. Silakan ya. Terima kasih Bu Rima, terima kasih Risa. Terima kasih Bu Rima, Bu Risa.
Terima kasih Ibu-Ibu. Silakan kalau ingin menemani buah hatinya ke alam mimpi, ke alam mimpi. Nah, izin lab ya. Ya, Kami izin tutup ya. ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semoga kita bertemu kembali.